Hai guys, saya Calebs dan di video ini saya akan membimbing Anda langkah demi langkah untuk membangun situs web e-commerce profesional menggunakan WordPress. Jika Anda ingin membuat toko online tetapi merasa kewalahan dengan semua langkah yang harus dilakukan, video ini dirancang untuk membuat prosesnya menjadi sederhana dan mudah diikuti. Kita telah kali mulai dengan tampilan situs Anda seperti ini, dan pada akhirnya akan terlihat seperti ini. Dan selama prosesnya, Anda bisa mengganti teks, gambar, dan produk sesuai toko Anda sendiri menggunakan builder drag and drop yang sederhana tanpa perlu coding. Cukup ikuti langkah demi langkah, dan Anda akan memiliki toko online yang sepenuhnya berfungsi, siap menerima pesanan dan mengirim ke pelanggan, bahkan jika Anda belum pernah membuat situs web sebelumnya. Berikut adalah hal-hal yang bisa Anda harapkan di video ini. Kita akan mulai dengan mendapatkan hosting dan domain gratis, lalu menginstal WordPress, menyiapkan situs web yang bersih dan profesional yang terlihat bagus di desktop maupun mobile, menambahkan produk Anda, mengatur pembayaran, pengiriman, dan pengaturan penting lainnya, dan akhirnya mempublikasikan situs Anda. Jadi situs Anda akan langsung aktif dan siap digunakan. Dengan begitu, mari kita mulai sekarang juga. Hal pertama yang kita butuhkan adalah hosting. Semua yang kita gunakan untuk membangun toko Anda di video ini sepenuhnya gratis untuk digunakan, tapi ada satu hal yang memang tidak bisa dihindari, yaitu hosting. Website Anda membutuhkan server untuk tetap online 24 jam sehari agar orang bisa mengunjungi dan berbelanja. Kabar baiknya, hosting masih sangat terjangkau, itulah sebabnya saya menggunakan Hostinger untuk tutorial ini. Saya sudah lama menggunakan mereka karena ramah untuk pemula, cepat, dan harganya terjangkau. Saya bahkan telah bekerja sama dengan Hostinger untuk menyiapkan tautan khusus untuk tutorial ini yang memberi Anda diskon tambahan 10% di atas harga promo reguler. Anda bisa melihat tautan itu di layar sekarang dan juga sebagai tautan pertama di deskripsi video. Saat Anda menggunakannya, kupon akan otomatis diterapkan dan Anda langsung diarahkan ke halaman diskon yang benar untuk pengaturan, jadi Anda mendapatkan harga terendah yang tersedia. Silakan buka tautan itu di tab baru dan Anda akan sampai di halaman ini. Dan kita akan mulai dengan menyiapkan web hosting Anda. Untuk melakukannya, gulir ke bawah dan klik mulai sekarang. Itu akan menggulirkan Anda ke bagian pilihan paket. Di sini, Anda akan melihat 3 pilihan yang berbeda. Anda memiliki pilihan Premium, Business, dan Cloud Startup. Dan dari sebuah paket, Anda akan melihat apa saja yang ditawarkan masing-masing. Masing-masing paket ini sudah termasuk domain gratis selama 1 tahun, dan semua paket ini sangat cocok untuk membangun hampir semua jenis website. Untuk video ini, saya akan memilih paket Business. Untuk memilihnya, saya akan gulir ke bawah dan klik pilih paket, dan Anda bisa mulai dari atas dengan memilih periode penagihan Anda. Secara default akan diatur selama 48 bulan. Namun jika Anda tidak ingin berkomitmen pada paket jangka panjang seperti itu, Anda bisa mengkliknya dan mengubahnya menjadi 24 bulan, 12 bulan, atau 1 bulan. Saya merekomendasikan setidaknya memilih paket 12 bulan. Ini masih akan memberikan Anda banyak penghematan dan juga akan memberikan domain gratis untuk tahun pertama. Gulir ke bawah, Anda bisa memilih nama domain Anda di sini, tapi kita akan melakukannya sedikit nanti di video ini. Anda juga akan melihat beberapa tambahan opsional di bawah, tapi setelah Anda puas dengan opsi yang dipilih, kembali ke atas dan pastikan kode diskon sudah diterapkan. Dengan menggunakan tautan pertama di deskripsi, diskon ini akan otomatis diterapkan untuk Anda. Jadi setelah Anda melihatnya di sini, gulir ke bawah dan klik lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini Anda harus membuat akun hosting jika Anda belum memilikinya. Jadi isi alamat email Anda, lalu buat kata sandi. Setelah selesai, klik daftar. Sekarang di layar ini, Anda perlu mengisi alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda. Saya bahkan mengisi ini terlebih dahulu dan mempercepat kebagian saat semuanya sudah selesai. Saya sudah mengisi informasi penagihan dan informasi pembayaran saya. Setelah selesai, saya akan klik kirim pembayaran untuk melanjutkan. Dari sini cukup klik mulai. Setelah itu, Anda akan dibawa ke proses onboarding Hostinger. Mulailah dengan memilih apakah Anda membuat website untuk diri sendiri atau bisnis Anda atau untuk orang lain. Saya beri this theory untuk diri sendiri atau bisnis gue. Lalu saya akan pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya untuk melanjutkan. Saya akan memilih buat website, lalu klik berikutnya lagi. Kemudian saya akan memilih WordPress dan klik berikutnya sekali lagi. Sekarang di sini Anda akan membuat detail login untuk akun admin WordPress Anda. Secara default, ini hanya akan menggunakan informasi yang Anda gunakan untuk akun Hostinger saat mendaftar. Saya setuju dengan informasi default di sini, jadi saya akan pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Di sini Anda akan memilih buat situs kosong. Sekarang di layar ini kita bisa mengklaim domain gratis kita. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki 1 domain gratis yang tersedia. Jadi saya akan mengetikkan domain saya di sini. Saya akan memilih wordpress-e-commerce-tutorial.com dan seperti yang Anda lihat, domain ini gratis selama 1 tahun. Jadi saya akan klik di sini untuk mengklaim domain tersebut. Setelah Anda puas dengan domain Anda, pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya.
Selanjutnya, kita perlu mendaftarkan domain kita. Mulailah dengan mengisi informasi pribadi Anda seperti negara Anda dan apakah Anda mendaftarkan domain untuk penggunaan pribadi atau untuk perusahaan atau organisasi. Klik langkah berikutnya, lalu masukkan detail kontak Anda. Informasi saya di sini sudah benar, jadi saya akan scroll ke bawah dan klik selesai pendaftaran. Sekarang Hostinger akan memverifikasi informasi pribadi Anda dan mendaftarkan domain Anda. Selanjutnya, Anda perlu memilih pusat data Anda. Secara default, Hostinger akan memilih pusat data yang paling dekat dengan Anda. Jika Anda mau, Anda bisa mengubahnya di sini. Untuk saat ini, saya akan membiarkannya tetap default. Saya akan pergi ke kanan bawah dan klik berikutnya. Sekarang WordPress akan diinstal. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat sampai prosesnya selesai. Setelah itu, Anda akan dibawa ke dashboard admin WordPress Anda. Hal pertama yang mungkin Anda perhatikan di sini adalah domain Anda masih menunggu verifikasi email. Mari kita perbaiki hal ini. Mulailah dengan beralih ke kotak masuk email yang Anda gunakan untuk mendaftarkan domain Anda. Anda seharusnya menerima email seperti ini dari Hostinger yang berisi konfirmasi email untuk domain Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka email ini dan klik verifikasi email. Saya akan klik konfirmasi dan sekarang email kita sudah terverifikasi dan kita bisa menggunakan domain kita. Kembali ke dashboard WordPress saya, Anda bisa melihat domainnya sekarang sudah aktif, jadi semuanya sudah siap dan bisa digunakan. Oke, sekarang mari kita cepat berkenalan dengan dashboard WordPress kita. Saat Anda mendaftar di Hostinger, Anda sebenarnya mendapatkan dua dashboard WordPress yang berbeda dan Anda bisa melihatnya di sisi kiri sini. Secara default, Anda akan berada di dashboard Hostinger. Jika Anda perlu mengatur hal-hal seperti pengaturan domain atau paket hosting Anda bisa melakukannya di sini. Tapi untuk mengakses dashboard WordPress utama Anda, pergi ke sebelah kiri dan klik dashboard. Dan inilah dashboard WordPress utama Anda. Secara default, Anda akan melihat banyak hal berbeda di layar di sini. Untuk menyesuaikan elemen layar Anda, pergi ke bagian atas dan klik Screen Options. Lalu Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan elemen layar apapun. Dalam kasus saya akan menonaktifkan semuanya agar tampilannya lebih rapi. Lalu saya akan menutup opsi layar dengan mengklik Screen Options. Sekarang kita memiliki dashboard WordPress yang bagus dan bersih. Nah, setelah itu selesai, kita sudah mendapatkan web hosting, domain, dan WordPress. Selanjutnya, mari kita pelajari cara menginstal tema Anda dan dapatkan template situs web e-commerce Anda. Untuk memasang tema Anda, buka sisi kiri dan arahkan kursor ke tampilan. Kemudian klik tema. Secara default, Anda akan menggunakan tema 2025 yang aktif. Untuk menambahkan tema baru, gulir ke bawah dan klik tambah tema. Dan kita akan mencari tema Astra. Pergi ke bagian atas dan klik cari tema, lalu ketik Astra. Kemudian Anda akan melihat tema Astra muncul di sini. Pertama, klik install, lalu klik aktifkan. Saya akan menutup banner ini dulu. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa tema Astra sudah menjadi tema aktif kita. Sekarang setelah tema Astra aktif, hal berikutnya yang perlu kita dapatkan adalah plugin yang memungkinkan kita mendapatkan template situs web e-commerce kita. Untuk memulai proses itu, mari kita mulai dengan pergi ke sebelah kiri dan klik pada plugin. Secara default dengan Hostinger, Anda akan memiliki banyak plugin yang sudah terpasang di sini. Agar bisa mulai dari awal yang bersih, saya sarankan untuk menonaktifkan plugin-plugin ini. Untuk melakukannya dengan mudah, klik kotak centang di bagian atas ini. Lalu klik pada tindakan massal dan pilih nonaktifkan. Klik terapkan. Ini akan menonaktifkan semua plugin default tersebut. Sekarang, untuk membersihkan semuanya, mari kita hapus semuanya. Klik lagi pada kotak centang. Klik pada tindakan massal dan pilih hapus. Klik terapkan lagi. Ini akan menghapus semua plugin yang sudah terpasang sebelumnya. Sekarang untuk menambahkan plugin baru, pergi ke sebelah kiri dan klik tambah plugin. Di kanan atas, Anda akan mengetik Starter Templates. Dan Anda akan mencari plugin yang ini di sini. Klik install sekarang, lalu klik aktifkan. Dan itu akan membawa Anda ke proses onboarding Starter Templates. Di sini, kita perlu memastikan bahwa pembuat halaman Elementor tersedia. Pergi ke kanan atas dan klik di sini, lalu pastikan Anda memiliki Elementor yang tersedia. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin tidak melihat opsi ini muncul, dan jika itu terjadi pada Anda, saya akan segera menunjukkan cara memperbaikinya. Mulailah dengan pergi ke bagian bawah dan klik keluar ke dashboard. Pergi ke sebelah kiri dan temukan pengaturan. Klik di sini, lalu gulir ke bawah sampai habis. Anda akan melihat opsi di sini yang bertuliskan nonaktifkan template Elementor Page Builder di Starter Templates. Sekarang, jika opsi ini dipilih, Anda harus memastikan bahwa opsi ini tidak dicentang. Jadi, pastikan opsi ini tidak dicentang di sini, lalu klik simpan perubahan.
Sekarang setelah itu selesai, Anda seharusnya sudah bisa menggunakan Elementor Page Builder. Untuk kembali ke Onboarding Starter Templates, pergi ke plugin di sebelah kiri, lalu di bawah Starter Templates, klik Mulai. Sekarang, kembali ke kanan atas dan pilih Elementor. Setelah itu Anda akan melihat banyak template berbeda muncul di sini. Anda bisa menggulir dan menemukan template apapun yang ingin Anda gunakan. Hal hebat dari template-template ini adalah semuanya bisa disesuaikan sepenuhnya, jadi Anda bisa menganggapnya sebagai fondasi yang akan Anda kembangkan, bukan sebagai website akhir. Karena kita sedang membangun website e-commerce, jika Anda menggulir ke atas, sebenarnya ada tab e-commerce di bagian atas sini. Saya akan langsung dari Reddit, sekarang kita akan dimelisan sebuah template e-commerce yang tersedia. Jika Anda melihat ada yang diberi label premium, Anda harus membayar untuk menggunakannya. Namun, jika tidak ada label premium, template tersebut sepenuhnya gratis untuk digunakan. Jadi untuk video ini, saya akan menggulir ke bawah dan menggunakan template Planet Earth Store. Saya akan mengklik template ini untuk memilihnya. Dan di sisi kanan sini, saya bisa menggulir melalui website dan melihat bagaimana tampilannya. Saya juga bisa berinteraksi dengan elemen apapun dengan mengkliknya. Seperti misalnya di sini saya bisa mengklik sebuah produk dan kemudian dengan menggunakan menu utama di bagian atas, saya bisa masuk ke halaman manapun. Saya puas dengan tampilan semuanya, jadi mari kita lihat sisi kiri. Jika Anda sudah memiliki logo, Anda bisa mengunggahnya di sini, tapi saya akan melakukannya nanti di video ini. Anda juga bisa mengganti gaya font di sini. Saya akan memilih opsi yang ini. Terakhir, Anda bisa mengganti palet warna Anda. Saya rasa saya akan menggunakan palet warna hitam dan hijau bawaan. Setelah Anda selesai melakukan perubahan, gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Di halaman ini, Anda bisa memilih fitur-fitur yang ingin Anda tampilkan di situs web Anda. Paling tidak, yang Anda butuhkan untuk membuat situs web Anda adalah pembuat halaman, formulir kontak, dan fitur e-commerce. Sisanya bersifat opsional. Saya akan langsung menonaktifkan fitur SEO. Lalu di bagian bawah Anda bisa melihat berbagai plugin yang akan diinstal dan diaktifkan di situs web Anda. Yang paling penting di sini adalah Elementor, WooCommerce, dan WooPayments. Semuanya sudah terlihat baik di sini, jadi saya akan klik lanjutkan. Lalu klik kirim dan bangun situs web saya. Dan sekarang situs web Anda akan dibuat untuk Anda berdasarkan template yang Anda pilih. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat hingga prosesnya selesai. Dan begitu saja, situs web Anda sudah siap digunakan. Mulailah dengan mengklik lihat situs web Anda. Dan setelah Anda diarahkan ke beranda, silakan gulir dan lihat bagaimana tampilan semuanya. Sekarang kita telah menginstal tema Anda dan mengaktifkan template situs web e-commerce Anda. Dan setelah itu selesai, saatnya mulai menyesuaikan situs web Anda. Sekarang, untuk mulai menyesuaikan situs web Anda, mari kita kembali ke bagian atas dan kita akan mencari tombol Edit dengan Elementor di sini. Silakan klik ini. Luar biasa. Nah, sekarang kita berada di Elementor Page Builder. Sebelum kita mulai mengedit konten di situs web kita, mari kita pahami beberapa hal terlebih dahulu. Mari kita mulai dari sini, di sebelah kiri, dengan tab elemen. Dari sini Anda dapat menyeret elemen tata letak seperti container dan grid. Anda juga dapat menyeret berbagai widget ke dalam sistem. Anda bisa menyeret elemen seperti teks, gambar, video, atau tombol. Jika Anda menggulir ke bawah, ada banyak pilihan berbeda yang bisa Anda pilih di sini. Sekarang mari kita lihat bagian tengah. Ini adalah tampilan halaman Anda. Di sini adalah konten yang sedang Anda edit di dalam situs web Anda. Lalu di sisi kanan Anda memiliki panel struktur Anda. Jika Anda memperluas kontainer, Anda akan melihat berbagai widget yang ada di dalamnya. Seperti misalnya, di dalam kontainer ini, saya memiliki 2 judul teks dan sebuah tombol. Lalu jika saya melihat kembali ke bagian tengah di sini, saya akan melihat 2 judul teks dan sebuah tombol. Jadi, ini semacam peta dari situs web Anda. Saya akan menutup bagian ini di sini. Dan sekarang, dengan itu, kita sudah memahami cara menavigasi pembuat halaman Elementor. Selanjutnya, mari kita pahami tentang section, container, dan widget. Saya akan menggulir situs web saya di sini dan mencari sebuah section yang akan membantu kita memahaminya dengan lebih baik. Jadi, situs web Anda terdiri dari beberapa section, dan section Anda disorot dengan kotak berwarna pink di sini. Lalu di dalam section Anda akan ada berbagai container. Container Anda ditandai dengan kotak abu-abu bergaris putus-putus ini. Dan kemudian di dalam container Anda akan ada berbagai widget. Jika saya mengarahkan kursor ke sesuatu di sini dan muncul ikon pensil berwarna pink, itu berarti saya sedang mengarahkan kursor ke sebuah widget. Jadi yang perlu Anda ingat adalah Anda memiliki section. Dan di dalam section Anda terdapat container. Dan di dalam container tersebut terdapat widget. Dan itulah seluruh struktur dari situs web Anda. Sekarang saya akan menggulir kembali ke bagian atas di sini. Mari kita mulai mengedit bagian main hero dari situs web kita. Dan kita akan mulai dengan menghapus section yang sudah jadi ini dan membangun section baru dari awal.
Untuk menghapus section, naik ke bagian atas dan klik icon X. Itu akan menghapus section tersebut. Sekarang untuk menambahkan section baru, cukup klik icon plus. Lalu Anda akan disajikan beberapa pilihan. Untuk membuat section baru dari awal, cukup klik icon plus. Jika Anda ingin menjelajahi section yang sudah jadi dari Elementor, Anda bisa melakukannya di sini dengan mengklik icon folder. Untuk membuat section menggunakan AI, Anda bisa klik tombol ini di sini. Dan Starter Templates juga memiliki section dan halaman siap pakai yang bisa Anda pilih. Jadi jika Anda ingin membangun sesuatu dengan cepat, Anda bisa menggunakan opsi lain di sini. Namun untuk video ini, dan agar kita bisa belajar membangun section dari awal secara mandiri, kita akan klik icon plus di sini. Untuk layoutnya, kita akan memilih Flexbox. Lalu saya akan menutup panel struktur di sebelah kanan ini. Lalu kita bisa melihat semua struktur section berbeda yang bisa kita pilih. Untuk website ini, saya akan memilih struktur 2 panel yang ada di sini. Jadi saya akan klik di sini dan kita akan melihat section baru kita di bagian atas. Tapi saat ini, sectionnya terlalu kecil dan sangat sulit untuk dilihat. Jadi mari kita perbaiki itu. Di sebelah kiri, silakan cari penggeser tinggi, height slider. Ubah ini dari pixel ke VH dan atur ke 100. Sekarang, sectionnya akan memenuhi seluruh tinggi halaman. Selanjutnya, saya ingin menambahkan gambar banner di sini, bukan hanya latar belakang putih terang seperti ini. Untuk melakukannya, pergi ke bagian style di sisi kiri, lalu kita bisa memilih tipe latar belakang kita. Jika saya klik klasik, saya bisa memilih warna atau gambar. Dalam kasus ini, saya akan memilih gambar. Jadi untuk mengunggah gambar banner saya akan klik icon plus di sini, lalu saya akan seret dan lepas gambar saya dari desktop. Saya itu akan mengunggahnya di sini. Lalu saya akan pergi ke kanan bawah dan klik pilih. Sekarang, saat ini saya belum bisa melihat gambar saya, dan itu karena ukurannya terlalu besar. Kita bisa memperbaikinya dengan pergi ke pengaturan di sisi kiri. Sekarang, tergantung pada gambar dan resolusi gambar yang Anda gunakan, Anda mungkin perlu menyesuaikan resolusi gambar di sini. Namun, dalam kebanyakan kasus, Anda harus scroll ke bawah dan temukan pengaturan ukuran tampilan. Ubah ini dari default menjadi contain. Dan sekarang Anda seharusnya bisa melihat seluruh gambar Anda muncul. Ketika Anda mengubah ukuran tampilan menjadi contain, gambar Anda akan dipastikan hanya muncul di dalam bagian Anda saja. Dan sekarang, dengan gambar latar belakang yang sudah ditambahkan, kita bisa mulai menambahkan widget. Mari kita mulai dengan menambahkan beberapa teks. Pergi ke kiri atas dan temukan tombol plus di sini. Dan kita akan mulai dengan menyeret heading teks. Kita akan menyeretnya ke sisi kiri di sini. Anda akan melihat garis merah muda di sini. Itu menunjukkan bahwa widget ini akan dijatuhkan tepat di sini di dalam kontainer ini. Jadi saya akan menjatuhkannya di sini, dan sekarang kita bisa mulai mengedit teks kita. Dan untuk mengedit teks Anda, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Anda bisa mengklik 2 kali pada teks untuk menyorotnya, atau Anda bisa mengeditnya di sini di sisi kiri. Sekarang silakan ganti teks ini dengan judul utama situs web Anda. Saya akan mengetikkan milik saya di sini. Untuk situs web e-commerce Anda, judul utama ini sebaiknya sederhana, menarik perhatian, dan menjelaskan apa yang Anda jual serta apa yang menjadi inti dari situs e-commerce Anda. Setelah mengetikkan itu, mari kita lanjutkan dan klik ke pengaturan kontainer kita. Itu adalah kotak abu-abu yang ada di sini. Sekarang di sini, Anda akan melihat beberapa pengaturan format untuk kontainer Anda. Ini akan mengubah bagaimana beberapa hal di dalam kontainer Anda akan terlihat. Widget seperti teks, gambar, dan video. Mari kita gulir ke bawah dan temukan pengaturan Justify Content. Dan saya ingin di menu ngaturnya ke tengah. Dan sekarang semua yang ada di dalam kontainer akan terlihat rapi dan berada di tengah halaman. Sekarang mari kita klik kembali ke judulnya sendiri. Lalu di sebelah kiri, masuk ke bagian gaya. Klik ikon pensil di sebelah tipografi. Dan di sini kita bisa menemukan beberapa pengaturan teks kita. Saya ingin mulai dengan mengganti fontnya. Jadi saya akan klik di sini. Jika Anda memiliki font tertentu yang Anda cari, Anda bisa mengetiknya di sini dan menemukannya. Salah satu font paling populer saat ini adalah yang bernama Poppins. Font ini terlihat bagus dan cocok untuk hampir semua jenis situs web. Saya akan klik di sini dan itu akan mengganti font saya. Saat ini, ketebalan font saya juga terlihat agak terlalu tipis untuk sebuah judul utama. Jadi di sisi kiri, saya akan masuk ke bagian ketebalan. Saya akan mengubah ini dari default menjadi extra bold. Saya rasa ini jauh lebih menonjol dan terlihat jauh lebih baik. Sekarang kita perlu menambahkan subjudul. Untuk melakukannya dengan mudah, kita bisa menduplikasi teks ini. Klik kanan pada teks tersebut, lalu klik duplikat. Saya akan mengganti teks ini dengan mengklik 2 kali, lalu saya akan menempelkan subjudul saya. Sekarang untuk teks ini, saya akan kembali ke pengaturan gaya, klik pada tipografi, lalu di bagian ketebalan saya akan atur ke 400. Sekarang saya juga ingin membuat teks ini sedikit lebih kecil.
Jadi saya akan pergi ke penggeser ukuran di sini, dan saya akan memperbesar teks ini sampai terlihat pas. Saya rasa 24 piksel terlihat pas di sini. Selanjutnya, saya ingin menambahkan tombol ajakan bertindak kita. Jadi saya akan kembali ke icon plus dan mencari widget tombol di sini. Saya akan menyeretnya ke bawah teks kita dan meletakkannya di sini, dan kita akan melihat tombol CTA kita di sini. Saya akan mengubah teksnya dari klik di sini menjadi belanja sekarang. Dan untuk situs web saya, itulah ajakan bertindak saya. Dengan tombol ini, saya memberitahu pengunjung situs web saya apa yang saya inginkan, yang harus mereka lakukan. Untuk sebagian besar situs web e-commerce, biasanya tulisannya belanja sekarang atau beli sekarang, tapi untuk kasus Anda mungkin sedikit berbeda. Jadi ketikkan ajakan bertindak yang sesuai untuk situs web Anda di sini. Setelah itu selesai, mari kita klik tab style, dan di sini Anda bisa mengubah beberapa hal terkait gaya tombol Anda. Anda bisa mengubah posisinya di sini, Anda juga bisa klik ke pengaturan tipografi, dan saya bisa mengubah font agar sesuai dengan font lain di halaman kita. Saya akan mengubahnya menjadi Poppins, dan kita juga bisa mengubah warna teks dan tombolnya. Untuk warna di situs web ini, saya menggunakan situs bernama Figma untuk membuat palet warna. Saya merekomendasikan menggunakan generator palet warna seperti ini, dan saya akan meninggalkan tautan ke generator palet warna ini di deskripsi. Dan dari sinilah saya akan mengambil beberapa warna untuk situs web e-commerce saya. Jadi saya akan mulai dengan mengganti warna tombolnya. Saya akan klik ikon ini di sini, lalu saya akan menempelkan kode hex saya. Jadi sekarang saya punya tombol coklat yang bagus di sini. Menurut saya warna ini terlihat cukup bagus karena menyatu dengan gambar latar belakang kita dan membuat halaman terasa lebih kohesif. Jadi saat ini, jika saya mengarahkan mouse ke tombol saya, tidak ada hal menarik yang terjadi. Itulah mengapa kita punya pengaturan hover di sini. Jadi mari kita klik ke bagian hover, dan sekarang kita punya pengaturan yang persis sama untuk saat mouse kita diarahkan ke tombol. Jadi misalnya di sini saya bisa masuk ke bagian warna, saya bisa menempelkan kode hex yang sama, lalu saya bisa menggeser slider warna dan membuatnya sedikit lebih terang. Jadi sekarang jika saya mengarahkan mouse ke tombol, warna tombolnya menjadi sedikit lebih terang. Di sebelah kiri kita juga punya animasi hover. Saya suka mengubah ini dari none ke opsi pertama di bagian atas, yaitu grow. Jadi sekarang, jika saya mengarahkan mouse ke sini, tombolnya sedikit terangkat dari halaman dan menjadi sedikit lebih terang. Selanjutnya kita bisa mengatur seperti apa bentuk tombol kita, dan kamu bisa melakukannya dengan menyesuaikan border radius dan padding. Jadi sekarang, jika saya pergi ke border radius dan menaikkan nilainya, kamu akan melihat sudut-sudut tombolnya jadi agak mengecil. Ini membuatnya jadi tidak terlalu kotak dan sedikit lebih membulat. Jadi saya akan mengaturnya ke 15. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan paddingnya. Jadi saya akan menyesuaikan padding di sini. Dan seperti yang bisa kamu lihat, saat saya menaikkan nilainya, tombolnya akan menjadi lebih besar. Jadi sekali lagi, saya akan menurunkannya. Dan menurut saya 18 terlihat pas. Dan saat ini, nilai-nilai ini saling terhubung. Jadi misalnya, jika kamu mengklik icon di sini, itu akan memutuskan keterkaitan nilainya. Dan saya bisa mengatur nilai padding secara terpisah. Jadi misalnya saya ingin sisi kiri dan kanan sedikit lebih kecil daripada atas dan bawah, saya bisa pergi ke nilai kiri di sini, dan saya bisa mengubahnya dari 18 menjadi misalnya 14, dan saya akan melakukan hal yang sama untuk sisi kanan. Dan sekarang tombolnya akan lebih besar di bagian atas dan bawah. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama untuk border radius. Oke, sekarang tombol kita sudah terlihat bagus secara visual. Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah memastikan tombol tersebut mengarah ke halaman yang benar. Jadi gulir ke atas dan klik konten. Kemudian untuk tautan, kita perlu memastikan bahwa tautan tersebut mengarah ke halaman toko. Jadi ketik shop, lalu klik halaman toko di sini. Dan sekarang ketika seseorang mengklik beli sekarang, mereka akan diarahkan ke halaman produk Anda. Luar biasa. Sekarang menurut saya bagian hero di bagian atas situs web kita sudah terlihat sangat bagus. Saya puas dengan widget-widget yang sudah saya tambahkan sejauh ini. Tapi jika Anda mau, Anda bisa kembali ke atas sini dan klik icon plus, lalu Anda bisa terus menyeret berbagai macam widget ke dalamnya. Saya akan menggulir daftar ini, menambahkannya, bereksperimen, dan melihat mana yang paling cocok untuk situs web Anda. Jadi dari sini, hal berikutnya yang saya sarankan untuk Anda lakukan adalah menggulir beranda Anda dan mulai menyesuaikan konten di dalamnya agar sesuai dengan toko Anda. Jadi saat ini satu-satunya bagian yang belum bisa kita ubah adalah tampilan produk di sini. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Selanjutnya, kita akan melihat bagian ulasan pelanggan. Lalu kita juga memiliki bagian kartu pos yang khusus untuk template ini. Kemungkinan besar bagian ini tidak relevan untuk Anda, jadi Anda bisa mengubahnya menjadi apapun yang Anda inginkan. Dan kita juga memiliki 3 poin tentang toko kita dengan ikon dan teks yang bisa kita sesuaikan. Misalnya, Anda tidak menginginkan bagian tertentu, atau Anda ingin mengubah urutannya.
Untuk mengubah urutan sebuah bagian, ambil titik-titik di sini, lalu Anda bisa menyeret bagian tersebut kemanapun Anda inginkan. Lalu jika Anda memutuskan tidak menginginkannya, Anda cukup mengklik ikon X untuk menghapusnya. Itu akan menghapus bagian tersebut dari beranda Anda. Jadi saya akan mulai dengan mengedit ikon dan teks di bagian bawah pada bagian ini. Untuk mengganti ikon, klik pada widget dan Anda akan melihat ikon muncul di sini. Klik pada icon library dan Elementor memiliki banyak sekali ikon gratis yang bisa Anda gunakan. Jadi misalnya, situs web e-commerce saya berfokus pada kopi. Jadi jika saya mengetikkan kopi, sebenarnya ada ikon kopi yang tersedia di sini. Jadi saya akan mengkliknya lalu mengklik sisipkan dan Anda akan melihat ikonnya muncul di sini. Sekarang untuk mengubah teks, cukup diklik pada teks yang ingin Anda ubah. Saya akan menyorotnya dan saya akan mengetikkan teks khusus saya di sini. Kemudian Anda dapat melakukan hal yang sama persis untuk teks di bawahnya. Saya akan menempelkan teks khusus saya di sini dan kemudian Anda bisa melakukan hal yang sama persis untuk 2 poin lainnya di sini. Biarkan ini tetap default. Sekarang scroll ke ulasan pelanggan. Ini bagus untuk disertakan di situs web karena membangun kepercayaan pengunjung. Saya akan ambil ulasan asli dari toko Anda yang lain, lalu tempel di sini. Dan untuk menyesuaikan ulasan pelanggan Anda, silakan klik pada widget di sini. Lalu di sisi kiri, Anda bisa mengedit testimoni tersebut. Di sini Anda bisa melihat teks di dalamnya dan Anda juga bisa mengganti gambar di bawahnya. Baik di bawahnya, Anda bisa mengganti nama pelanggan. Jadi Anda memiliki kendali penuh atas seperti apa tampilan ulasan pelanggan ini di beranda Anda. Saya akan mulai dengan menyalin dan menempelkan ulasan khusus saya di sini. Anda akan melihat perubahan itu tercermin di sini, di sebelah kanan. Lalu untuk namanya, saya akan mengubahnya menjadi sesuatu seperti John. Dan dalam kasus saya rasa saya sebenarnya tidak ingin menyertakan gambar di bawah testimoni. Jadi saya akan menghapus gambarnya di sini. Untuk melakukannya, mari kita kembali ke sebelah kiri dan cari ikon tempat sampah. Saya akan mengklik ini. Itu akan menghapus foto pelanggan tersebut. Sekarang saya akan mengganti ulasan pelanggan di sebelah kiri dan kanan juga. Luar biasa. Sekarang kami memiliki ulasan pelanggan yang dipersonalisasi di halaman beranda kami. Jadi sekarang, jika halaman beranda Anda tidak memiliki bagian yang Anda cari yang sudah terpasang sebelumnya, saya sudah menyebutkan ini sedikit sebelumnya di video, tetapi Anda sebenarnya dapat mengimpor berbagai blok dari template awal di Elementor. Jadi jika saya naik dan mengklik ikon plus di sini, lalu mengklik ikon starter templates, kemudian pergi ke blok, saya bisa menggulir dan menemukan berbagai jenis blok yang sudah jadi yang bisa saya impor dengan mudah ke halaman beranda saya. Dan jika Anda mencari jenis blok tertentu, Anda bisa memfilter berdasarkan kategori di kiri atas. Jadi misalnya, jika Anda ingin memasukkan bagian FAQ di halaman beranda Anda bisa mengklik FAQ, lalu melihat-lihat dan menemukan blok yang paling Anda sukai. Saya akan memilih yang ini di sini. Saya akan mengkliknya, lalu saya akan mengklik import blok. Sekarang, jika saya menggulir ke bawah di sini, Anda akan melihat blok ini muncul di halaman beranda saya, dan saya bisa langsung mengedit konten di dalamnya. Sama seperti yang saya lakukan untuk bagian-bagian lain tadi. Jadi jika Anda ingin dengan cepat mulai mengimpor berbagai bagian ke halaman beranda Anda, dan ke halaman-halaman lain nanti, ini adalah cara yang sangat bagus untuk melakukannya. Tapi dalam kasus saya akan langsung menghapusnya saja, karena saya sudah puas dengan apa yang saya miliki di halaman beranda saya saat ini. Oke, satu hal lagi yang ingin saya bahas dengan cepat adalah tentang font dan warna di situs web kita. Anda bisa saja mengganti satu persatu semua warna dan font di setiap bagian, tapi ada cara yang jauh lebih cepat dan mudah untuk melakukannya. Mulailah dengan pergi ke kiri atas dan klik logo Elementor. Lalu klik pada pengaturan situs. Di sini Anda akan menemukan banyak sekali pengaturan yang bermanfaat untuk situs web Anda. Yang akan kita fokuskan adalah warna global, font global, dan juga tombol. Mari kita mulai dengan melihat warna global kita. Jadi saat ini menunjukkan warna default yang sudah terpasang di template dan tema kita. Lalu dengan menggunakan sesuatu seperti generator palet warna yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, Anda bisa langsung mengganti semua kode hex di sini agar sesuai dengan warna merek Anda. Untuk mengganti warna, klik ikon warna di sini, lalu salin dan tempel kode hex custom Anda. Setelah itu Anda akan melihat warna tersebut berubah di sini. Lalu lakukan hal yang sama untuk semua warna lainnya di sini. Selanjutnya mari kita atur font global kita. Pergi ke kanan atas dan klik pada bagian fonts. Di sini Anda akan melihat daftar font global Anda. Mulailah dengan mengklik bagian primary, lalu Anda bisa mengganti family font di sini. Sebelumnya, saya memutuskan untuk menggunakan Poppins, jadi saya akan membuatnya konsisten di seluruh situs web saya. Jadi saya akan memilih font Poppins. Anda juga bisa mengubah hal-hal seperti ketebalan font. Tapi untuk saya suka tampilannya seperti ini.
Saya juga akan mengganti font teks sekunder dan aksen agar semuanya sama. Luar biasa. Jadi sekarang semua font di dalam situs web saya sudah sama persis. Setelah selesai, saya akan klik simpan perubahan. Dan sekarang kita sudah menyesuaikan font global dan warna global untuk situs web kita. Saya akan pergi ke bagian atas dan klik tombol kembali, lalu klik pada bagian tombol. Untuk tombol-tombol di situs web saya ingin semuanya terlihat cukup mirip dengan yang ada di bagian utama hero di bagian atas situs saya. Jadi di sebelah kiri di bawah warna, saya akan mengubah ini dari warna hijau default ke warna custom yang saya gunakan sebelumnya. Lalu saya akan klik pada pengaturan hover. Dan sekali lagi, saya akan mengubah ini dari hijau menjadi warna coklat yang serupa namun lebih cerah. Sekali lagi, Anda memiliki pengaturan lain yang bisa Anda atur di sini jika Anda ingin semua tombol Anda terlihat dengan cara tertentu. Saya sudah puas dengan itu, jadi saya akan klik simpan perubahan. Dan sekarang, tergantung pada template Anda mungkin akan melihat bahwa beberapa warna di situs web Anda tidak langsung berubah, terutama untuk bagian produk seperti ini. Jika itu terjadi pada situs web Anda, jangan khawatir dulu. Kita akan masuk ke pengaturan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik nanti di video ini. Tapi dengan semua itu selesai, beranda dan semua pengaturan global kita sudah terlihat cukup bagus. Oke, sekarang beranda kita sudah berhasil dikonfigurasi. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembuatan halaman baru. Tergantung pada situs web Anda mungkin ingin membuat lebih banyak halaman selain beranda saja. Jadi, izinkan saya menunjukkan dengan cepat bagaimana cara melakukannya. Jika saya pergi ke bagian atas sini, Anda bisa lihat bahwa saya sedang berada di halaman beranda. Tapi jika saya klik di sini, saya juga punya halaman tentang, halaman kontak, dan halaman toko. Dan semua ini sudah terpasang secara otomatis dengan template saya. Untuk tambah halaman baru, klik tambah halaman baru. Untuk ke halaman default ini, cukup klik saja. Misalnya di sini saya klik halaman tentang. Dan inilah halaman tentang kami yang sudah terpasang otomatis dengan template kami. Dan saya bisa mengedit semua hal di sini sama seperti yang saya lakukan di halaman beranda saya. Jadi saya bisa mulai dengan pergi ke bagian atas dan menemukan bagian siapa kami, bagian ini. Saat ini ukurannya terlalu besar, jadi saya akan masuk ke pengaturan untuk bagian ini dengan mengklik titik-titik di bagian atas. Lalu saya akan mengubah dari pixel ke VH lagi, dan saya akan atur ini misalnya menjadi 50. Kemudian, di bawah bagian misi kami, saya sudah oke dengan judulnya, jadi saya akan mengganti teksnya agar sesuai dengan bisnis saya yang sebenarnya. Jadi di sebelah kiri saya akan sorot semua ini dan menempelkan teks saya sendiri. Lalu saya ingin mengunggah gambar saya sendiri di sini. Jadi saya akan mengkliknya, masuk ke pilih gambar, klik pada unggah berkas, lalu saya akan seret dan lepas gambar custom saya di sini. Saya akan pergi ke kanan bawah, klik pilih, lalu gambar custom saya bersama teks custom saya akan muncul di sini. Sekarang mari kita gulir ke bawah ke bagian terakhir di sini. Ini adalah bagian beli kartu pos lagi. Saya akan memanfaatkan ulang bagian ini agar mengarah ke halaman produk kami. Jadi saya akan mengubah ini dari berikan hadiah kartu pos menjadi beli bubuk kopi kami. Lalu saya akan mengubah subteksnya menjadi dipanggang secara lokal, selalu segar. Dan tentu saja Anda tinggal menyesuaikan ini agar sesuai dengan produk Anda. Sekarang saya juga ingin mengubah teks tombol di sini. Jadi saya akan mengkliknya dan pertama-tama saya akan mulai dengan mengganti teksnya. Saya akan mengubah ini menjadi belanja sekarang, dan untuk tautannya, saya akan mengarahkannya ke halaman toko. Mari kita klik pada toko. Oke, saya rasa saya sudah cukup puas dengan perubahan yang saya buat sejauh ini. Tips bagus lainnya, jika Anda ingin melihat persis seperti apa tampilan situs web Anda bisa mengklik ikon panah di sini untuk merapatkan pengaturan di sisi kiri. Ini akan memberikan Anda tampilan penuh dari halaman Anda. Dan saya benar-benar senang dengan hasil halaman tentang kami ini. Dari sini, mari kita beralih ke halaman kontak kita. Pergi ke bagian atas dan beralih ke kontak. Klik simpan dan keluar. Pergi ke kiri untuk membuka pengaturan Anda. Sekarang kita bisa menggulir dan mulai mengedit halaman kontak kita. Jadi inilah umumnya tampilan halaman kontak di sebagian besar situs web e-commerce. Anda akan memiliki formulir kontak di suatu bagian halaman. Dan jika Anda mau, Anda juga bisa menambahkan beberapa informasi kontak lainnya. Dan tergantung pada template yang Anda pilih, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa mengubah pengaturan apapun terkait formulir kontak Anda saat berada di pembuat halaman Elementor. Dalam kasus ini, template ini menggunakan plugin bernama SureForms. Dan kita sebenarnya harus kembali ke dashboard WordPress kita untuk mengatur pengaturan formulir kontaknya. Dan kita akan membahas itu sebentar lagi. Mari kita mulai dengan menyesuaikan informasi di sisi kanan. Silakan masukkan alamat email pribadi Anda di sini. Dalam kasus saya akan menggunakan caleb@thecoffeehouse.com. Ini hanya contoh email bisnis. Silakan masukkan email Anda di sini. Lalu Anda bisa memasukkan nomor telepon dan alamat bisnis Anda.
Anda juga bisa memilih jika ingin menyesuaikan ikon media sosial di sini. Jika Anda mengklik bagian ini, Anda akan melihat pengaturannya di sebelah kiri. Jadi misalnya saya bisa klik Facebook dan Anda bisa mengetik atau menempelkan URL Anda di sini. Untuk saat ini saya akan membiarkan ini tetap default. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menyesuaikan formulir kontak. Jadi pergi ke kanan atas dan klik publikasikan untuk menyimpan perubahan Anda. Lalu pergi ke logo Elementor di kiri atas. Klik keluar ke WordPress. Klik logo WordPress lagi. Dan dari sini cari Serve Forms di sisi kiri. Dan dari sana klik pada Forms. Di sini Anda akan melihat sesuatu yang disebut formulir kontak sederhana. Klik pada itu. Dan inilah formulir kontak yang ada di halaman kontak kita yang tadi baru saja kita lihat. Dari sini ada beberapa pengaturan yang perlu kita ubah. Pergi ke bagian atas dan klik pada pengaturan formulir, lalu mulai dengan mengklik notifikasi email. Dan di sini kita bisa menyesuaikan email notifikasi admin kita. Ini pada dasarnya berarti ketika seseorang mengirimkan formulir kontak Anda, kemana pesan itu sebenarnya dikirim. Jadi untuk menyesuaikan ini, mari klik ikon pensil di sebelah kanan. Ini akan membuka pengaturan kita di sini. Secara default, semua yang ada di sini biasanya sudah siap digunakan. Hal utama yang saya perhatikan adalah bagian kirim email ke. Secara default, ini adalah email admin Anda dan ini diambil dari detail admin WordPress Anda. Jadi kecuali Anda ingin ini dikirim ke alamat email yang berbeda, Anda bisa membiarkannya seperti default. Lalu semua yang lain di sini akan berjalan otomatis dengan baik. Sekarang sebesarnya kemungkinan besar Anda akan melihat peringatan di bawah sini yang mengatakan bahwa jika alamat pengirim tidak sesuai dengan domain situs web Anda, email Anda bisa dianggap sebagai spam atau tidak. Kirim dengan andal. Jadi misalnya, Anda bisa mengubah nama pengirim menjadi nama bisnis Anda, lalu email pengirim menjadi contactyourdomain.com. Sekarang, jika Anda belum memiliki email domain yang disiapkan, itu bukan masalah besar. Formulirnya masih bisa berfungsi, tapi pengiriman email bisa kadang berhasil, kadang tidak sampai Anda menyiapkannya. Jadi pastikan nama pengirim dan email pengirim sesuai dengan informasi pribadi Anda. Dan sekali lagi, jika Anda belum menyiapkannya sekarang, Anda bisa kembali ke bagian ini nanti. Semua yang ada di bawah ini sudah siap digunakan. Jadi, mari kita gulir ke atas dan klik tombol kembali. Selanjutnya, klik pada konfirmasi formulir. Di sini Anda bisa memilih apakah ingin menampilkan pesan sukses atau mengarahkan pengunjung situs web Anda ke halaman terpisah. Halaman tersebut akan muncul setelah mereka mengirimkan formulir Anda. Saya akan membiarkan ini tetap menggunakan pesan sukses bawaan. Sekarang Anda juga memiliki beberapa pengaturan lain di sisi kiri, tapi untuk saat ini hanya dua ini yang saya perhatikan. Dari sini, pergi ke kanan atas untuk menutup pengaturan. Dan sekarang kita bisa mulai menyesuaikan formulir kontak kita. Secara default, kita memiliki opsi bagi pengunjung untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, email, dan pesan. Sekarang, jika Anda ingin menambahkan blok lain, cukup klik tambah blok di bagian bawah ini. Lalu Anda akan melihat beberapa opsi berbeda di sini. Tergantung pada jenis bisnis yang Anda jalankan dan pertanyaan apa saja yang biasanya dimiliki pelanggan Anda bisa langsung membuat formulir kontak yang sangat detail di sini. Kemudian, jika Anda ingin mengubah warna formulir kontak Anda, misalnya warna tombol, Anda dapat pergi ke sebelah kanan dan klik gaya, gulir ke bawah, dan temukan warna utama. Dan saya akan menggantinya dengan warna coklat yang saya gunakan untuk kancing-kancing saya yang lain. Saya rasa saya puas dengan itu baik. Jadi saya akan pergi ke pojok kanan atas dan mengklik simpan. Bagus. Sekarang kita telah mengkonfigurasi dan menyiapkan formulir kontak kita. Sekarang, mari kita kembali ke pembuat halaman Elementor. Mulailah dengan pergi ke pojok kiri atas dan klik ikon ini di sini, lalu klik situs web Anda di bagian atas, kemudian klik edit dengan Elementor, lalu mari kita kembali ke halaman kontak kita. Klik pada kontak, lalu saya akan gulir ke bawah. Sekarang formulir kontak kita sudah dikonfigurasi, semuanya berfungsi dengan baik, dan kita juga telah mengubah warna tombolnya. Dengan itu, halaman kontak kita sudah siap digunakan. Sekarang, bagaimana jika Anda ingin membuat halaman baru, halaman yang sama sekali tidak ada di template situs web Anda? Nah, itu sangat mudah. Pergi ke bagian atas dan kembali ke navigator halaman Anda. Klik pada tambah halaman baru. Lalu Anda bisa memilih apakah ingin membangun bagian-bagian di halaman Anda dari awal seperti sebelumnya. Tapi Anda juga bisa mengimpor seluruh halaman dari template lain. Klik pada icon Starter Templates di sini. Lalu saya bisa masuk ke template lain, misalnya template Love Nature. Misalnya saya ingin membuat halaman layanan. Dengan menggunakan template lain ini, saya bisa mengimpor seluruh halaman ini dan mulai menyesuaikannya. Jadi saya akan klik pada layanan, lalu di bagian atas, saya akan klik import template. Dan sekarang seluruh halaman itu akan diimpor ke dalam situs web saya. Satu hal yang terjadi setiap kali Anda membuat halaman baru adalah halaman tersebut sebenarnya belum memiliki nama. Saat ini jika Anda klik di sini hanya tertulis Elementor Page.
Untuk memperbaikinya, pergi ke bagian atas dan klik pada pengaturan halaman Anda. Lalu mari kita ubah ini, misalnya menjadi layanan kami. Anda akan melihat perubahan itu, tercermin di sini di bagian atas. Dan dalam beberapa kasus, judul halaman Anda mungkin muncul sebagai teks di suatu tempat di atas logo Anda. Jika ini terjadi pada Anda, pastikan Anda mengatur sembunyikan judul dari tidak menjadi ya. Dan itu akan menyembunyikan judul agar tidak muncul di halaman web Anda. Sekarang dari sini, Anda bisa menyesuaikan semua kontainer widget dan bagian yang berbeda seperti sebelumnya. Dan setelah Anda puas dengan ini, silakan atur status di sebelah kiri dari draft menjadi terbitkan. Lalu pergi ke kanan atas dan klik terbitkan lagi. Dan sekarang Anda telah membuat halaman baru. Sekarang mari kita lihat header kita di bagian atas situs web. Kita baru saja membuat halaman baru ini, tetapi halaman tersebut belum muncul di navigasi menu utama kita. Dan juga kita perlu memperbarui logo toko kita. Jadi sekarang kita sudah tahu cara membuat halaman baru, mari kita lihat bagaimana cara mengatur header dan footer kita. Mulailah dengan pergi ke kiri atas dan klik logo Elementor. Klik keluar ke WordPress. Klik logo WordPress di kiri atas. Lalu klik situs web Anda dan klik sesuaikan di bagian atas. Sekarang ini akan membuka pengaturan tema Anda. Ini akan memungkinkan Anda mengontrol berbagai pengaturan yang terpisah dari pengaturan pembuat halaman Elementor, seperti logo toko Anda, menu Anda, dan juga beberapa warna lain di situs web Anda. Mulailah dengan mengklik header. Klik pada judul situs dan logo, lalu klik ubah logo. Buka unggah file. Sekarang seret dan lepas logo Anda dari desktop. Setelah mengunggah logo Anda, klik pilih. Kemudian Anda perlu memotong logo Anda di sini. Saya bahkan menambahkan sedikit ruang di bagian bawah dan sedikit ruang di bagian atas. Itu terlihat cukup bagus di sana. Klik pangkas gambar dan Anda akan melihat pembaruan logo di sini, di kiri atas. Saat ini ukurannya sedikit terlalu besar, jadi saya akan mengurangi lebar logo dari 200 dan saya akan turunkan menjadi misalnya 160. Di sini, Anda juga bisa menyesuaikan judul situs Anda. Anda bisa mengubahnya menjadi nama bisnis Anda. Dalam kasus saya, ini akan menjadi coffee house. Anda juga bisa menyesuaikan tagline situs web Anda di sini. Saya sarankan untuk menghapus ini saja dan membiarkannya kosong. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah ke ikon situs. Klik pada bagian itu di sini. Klik pada pilih ikon situs. Unggah file. Lalu Anda ingin menyeret favicon Anda ke sini. Ini akan menjadi gambar kecil yang muncul di tab browser pengunjung situs web Anda. Jadi saya sudah mengunggah milik saya di sini. Pada dasarnya ini hanya versi lebih kecil dari logo saya. Jadi saya akan gulir ke bawah dan klik pilih. Dan di sini Anda akan melihat pratinjau bagaimana tampilan favicon Anda. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menyesuaikan navigasi menu utama kita. Tapi saat ini kita sebenarnya tidak bisa melihat sebagian besar teks di header kita karena teksnya terlalu gelap. Jadi saya akan menunjukkan cara cepat untuk memperbaikinya dan juga membuat header Anda terlihat sangat bagus. Jadi klik tombol kembali, klik pada header, gulir ke bawah, dan temukan header transparan, lalu klik aktifkan di seluruh situs. Kemudian Anda akan melihat tab di sini yang bertuliskan nonaktifkan di. Buka bagian ini. Pastikan bahwa halaman produk WooCommerce tidak dicentang. Setelah itu, naik ke tab design. Dan di sana Anda akan memiliki banyak pilihan berbeda yang bisa Anda atur. Saya terutama fokus pada header utama. Klik lingkaran di sebelah kanan untuk menyesuaikan warnanya. Gulir ke bawah dan saya akan memasukkan kode hex yang sudah saya gunakan untuk seluruh situs web saya di sini. Warnanya akan menjadi coklat dan Anda akan melihat header menyesuaikan di sini. Sekarang saya akan menggunakan penggeser opasitas di sini untuk membuatnya sedikit transparan. Menurut saya ini sudah terlihat cukup bagus. Bagus kira-kira di sini. Sekarang masih cukup sulit untuk melihat teks saya. Warna hijau terlihat oke, tapi teks hitam agak sulit dibaca. Jadi kita bisa langsung memperbaikinya juga di pengaturan desain. Untuk teksnya, mari kita ubah dari hitam menjadi warna putih dan sekarang jauh lebih mudah untuk melihat teksnya. Saya rasa teks sorotan hijau ini agak gelap, jadi saya akan mengubahnya menjadi warna hijau yang lebih cerah. Di sebelah warna putih, Anda akan melihat lingkaran hijau, dan saya akan mengubahnya menjadi warna hijau yang lebih cerah. Sekarang jika saya mengarahkan kursor ke teks saya, jauh lebih mudah untuk melihatnya. Keren, jadi sekarang mari kita atur navigasi menu utama kita. Silakan arahkan kursor ke sini dan klik ikon pensilnya. Klik pada konfigurasi menu dari sini, dan di sini Anda akan menemukan menu utama Anda. Untuk mengedit halaman di dalam menu utama Anda, klik Edit Menu. Dan di sini kita punya Home, About, Shop, dan Contact. Lalu jika saya kembali ke menu utama saya, di sini Anda bisa melihat Home, About, Shop, dan Contact.
Jika Anda ingin mengubah urutan item di sini, cukup seret dan jatuhkan ke posisi baru. Dan jika Anda ingin menambahkan item baru, klik tambah item. Dan di sini kita bisa melihat halaman layanan kami yang telah kita buat sebelumnya. Klik icon plus untuk menambahkannya ke menu Anda, dan item tersebut akan langsung ditambahkan di sini. Dalam kasus saya rasa saya hanya ingin mengambil halaman toko dan memindahkannya agar berada tepat di sebelah halaman beranda saya. Jadi saya akan meletakkannya di sini, lalu saya akan kembali ke situs web saya, dan sekarang kita memiliki halaman beranda, halaman toko, halaman tentang, halaman kontak, dan layanan kami. Sekarang terakhir, mari kita lihat tata letak header kita. Jadi saya arahkan kursor ke header di sini dan klik ikon pensil di kiri atas. Anda akan melihat pengaturan tata letak muncul di bagian bawah. Saat ini, kita memiliki judul dan logo situs, menu, keranjang, dan tombol akun. Jika Anda ingin mengubah urutan bagaimana elemen-elemen ini muncul di header Anda cukup menyeretnya lalu meletakkannya di posisi baru. Menurut saya paling masuk akal jika ikon keranjang berada di sisi paling kanan, jadi saya suka perubahan itu. Setelah itu selesai, mari kita lihat pengaturan footer kita. Untuk menuju ke footer Anda, cukup gulir ke bagian paling bawah situs web Anda, lalu arahkan kursor ke footer di sini dan klik ikon pensil di kiri atas. Sekali lagi Anda akan melihat pengaturan tata letak muncul seperti yang terjadi pada header. Saya melihat di sini bahwa logo di footer kita salah. Jadi saya akan mengklik ikon pensil untuk mengubahnya. Lalu saya akan klik Got It. Kemudian di sini saya akan klik Replace dan buka Media Library. Saya akan mencari logo yang sudah saya unggah sebelumnya dan klik Select. Setelah itu, logo Anda akan diunggah ke footer di sini. Juga di dalam footer Anda akan menemukan menu footer yang persis sama dengan menu di bagian atas situs web Anda. Anda juga akan memiliki pemberitahuan hak cipta di sini. Jika Anda ingin mengubahnya, Anda bisa mengkliknya di sisi kanan, lalu Anda bisa langsung mengganti teksnya. Kita akan kembali ke bagian footer nanti di video ini saat kita mulai menambahkan halaman kebijakan kita. Jadi untuk sekarang, saya akan membiarkannya dulu. Untuk menyimpan perubahan kita, mari kita pergi ke bagian atas dan klik terbitkan. Sekarang, jika saya menggulir kembali ke atas, semuanya terlihat cukup baik. Sekarang selagi kita di sini, hal lain yang ingin kita periksa adalah pengaturan global tema Astra kita. Jika Anda ingat sebelumnya, kita telah mengubah pengaturan global saat menggunakan pembuat halaman Elementor. Namun ada beberapa elemen desain di dalam situs web kita yang akan dikendalikan melalui tema Astra. Dan pengaturan global tersebut berbeda dengan yang kita ubah sebelumnya. Jadi untuk menuju ke pengaturan tersebut, klik tombol kembali di sini. Dan sekali lagi, lalu klik pada global. Mari kita mulai dengan mengklik tipografi. Saat ini, Anda bisa melihat bahwa font body dan font heading menggunakan font yang berbeda dari font Poppins yang saya pilih sebelumnya. Jadi saya akan memeriksa semuanya dan mengubahnya dari DM Sans atau font apapun yang digunakan menjadi Poppins. Pergi ke sini dan ketikkan font yang saya cari dan itu dia, di sana. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama untuk semua font lainnya di pengaturan global saya. Sekarang saya sudah mengganti semua font di pengaturan global saya. Sekarang di seluruh situs web kita hanya satu font yang akan digunakan. Ini akan membuat semuanya terlihat sangat serasi. Sekarang saya akan kembali dan klik pada warna. Sekarang di sini, Anda bisa mengubah palet warna Anda. Saat ini, di halaman beranda kita sebenarnya tidak bisa melihat warna-warna yang dikendalikan oleh pengaturan global ini. Jadi misalnya di sini, mari kita klik ke halaman produk. Dan di halaman produk ini, banyak konten di dalamnya yang mengambil warna dari palet warna global. Pada pengaturan tema Astra kita, jadi misalnya, di sini di semua teks utama kita menggunakan warna abu-abu ini. Jika saya tidak ingin hal itu terjadi, maka saya bisa klik pada warna di sini dan mengubahnya menjadi hitam. Jadi yang saya sarankan adalah melalui proses ini, dan mengubah palet warna global Anda di sini agar sesuai dengan warna yang ingin Anda tampilkan. Atau Anda bisa memeriksa setiap warna satu persatu di sini, dan memastikan semuanya sesuai dengan keinginan Anda. Jadi saya akan menyesuaikan palet warna saya di sini. Jadi saya sudah memperbarui semua warna di sini dalam palet warna global saya, dan saya juga sudah memeriksa pengaturan lainnya di sini untuk memastikan semuanya sudah sesuai keinginan saya. Setelah Anda puas dengan pilihan Anda, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menambahkan produk dan kategori produk ke toko Anda. Untuk mulai menambahkan produk, silakan klik publikasikan di bagian atas untuk menyimpan perubahan Anda sejauh ini, lalu klik ikon X di sini, kemudian klik logo WordPress. Sekarang, gulir ke bawah ke bagian produk, lalu dari sini klik kategori. Jadi tergantung pada jenis produk yang Anda jual di situs web e-commerce Anda, sangat disarankan untuk membuat kategori produk. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah mengatur semua produk Anda yang berbeda-beda. Dan selain itu, hal ini juga membuat pelanggan Anda jauh lebih mudah menemukan produk yang mereka cari.
Di sebelah kanan sini Anda akan melihat beberapa kategori yang dibuat secara otomatis. Kita tidak akan membutuhkan kategori-kategori ini, jadi mari kita hapus saja. Klik kotak centang di sini untuk menyorot semuanya, lalu klik pada tindakan massal, kemudian pilih hapus. Tekan terapkan, dan semua kategori yang dibuat secara otomatis akan terhapus. Sekarang, untuk kategori pertama saya akan menamainya bubuk kopi. Silakan masukkan apapun yang sesuai dengan produk Anda di sini. Untuk slugnya, saya akan menamainya Coffee Strip Grounds. Ini adalah bagian yang akan muncul di akhir URL. Ini bukan masalah besar, cukup masukkan sesuatu yang masuk akal di sini. Sekarang, di bagian kategori induk, Anda tidak perlu mengisinya kecuali ini adalah subkategori dari produk lain. Jadi misalnya, jika saya memiliki kategori elektronik dan saya membuat kategori baru untuk headphone, maka kategori itu akan masuk ke dalam kategori induk elektronik. Tapi dalam kasus ini, saya akan membiarkannya sebagai tidak ada. Sekarang mari kita tambahkan deskripsi singkat. Belanja semua bubuk kopi kami di satu tempat. Tergantung pada tema Anda, ini mungkin akan muncul atau tidak, tapi sebaiknya tetap ditambahkan dengan cepat. Selanjutnya, Anda bisa mengunggah thumbnail jika mau. Saya akan lanjut dan mengunggah video thumbnail sederhana di sini. Setelah diunggah, saya akan klik gunakan gambar lalu klik tambah kategori baru. Sekarang jika saya menggulir ke atas, saya sekarang memiliki kategori produk bubuk kopi. Sekarang silakan lakukan proses yang persis sama untuk semua kategori produk lain yang ingin Anda buat untuk situs web e-commerce Anda. Untuk saat ini, saya hanya akan membuat satu kategori bubuk kopi saja. Selanjutnya, klik pada semua produk. Jadi Anda akan berdikasi beberapa produk yang dihasilkan secara otomatis lagi. Tergantung pada template yang Anda pilih, produk-produk ini mungkin akan sedikit berbeda, tetapi apapun itu, kita hanya perlu menghapusnya agar bisa menambahkan produk kita sendiri. Untuk melakukan ini, silakan klik pada kotak centang. Klik pada tindakan massal, lalu pilih pindahkan ke sampah. Klik terapkan. Dan sekarang kita bisa mulai dari awal dan mulai menambahkan produk custom kita sendiri. Di sebelah kiri, klik pada tambah produk baru. Mari kita mulai dengan memberikan nama pada produk kita. Saya akan menyalin dan menempelkan nama produk saya di sini. Buat saja ini sangat sederhana, bagus, dan mudah dibaca. Semakin jelas judul produk Anda dan semakin mudah dibaca oleh pelanggan Anda, semakin besar kemungkinan mereka akan mengklik produk tersebut. Selanjutnya, mari kita tambahkan deskripsi produk kita. Sekali lagi, saya akan menyalin dan menempelkan deskripsi produk saya di sini. Saya sarankan menggunakan beberapa format sederhana di sini buat tampilannya menarik dan profesional. Anda tidak perlu menambahkan terlalu banyak di sini, cukup hal-hal terpenting tentang produk Anda. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah dan masukkan data produk kita. Silakan atur harga Anda di sini. Saya akan menetapkan harga ini menjadi $16.99. Dan jika Anda ingin harga diskon, Anda juga bisa memasukkannya di sini. Jadi misalnya, saya bisa mengatakan bahwa alih-alih $16.99, sekarang harganya akan menjadi $14.99. Dan saya juga bisa menjadwalkan harga diskon menggunakan tombol ini. Selanjutnya, kita akan klik ke bagian inventaris. Di sini kita bisa memilih apakah ingin melacak jumlah stok untuk produk ini. Jadi saya akan mengaktifkannya di sini. Lalu saya bisa mengatur jumlah produk yang tersedia. Jadi misalnya saya akan mengaturnya menjadi 100. Anda juga akan menemukan beberapa pengaturan lain di sini seperti pengiriman, tapi kita akan membahasnya lebih lanjut nanti di video ini. Untuk sekarang, saya akan menggulir kembali ke atas dan untuk kategori produk, saya akan memilih kategori produk Coffee Grounds. Kategori ini baru saja saya buat beberapa saat yang lalu. Selanjutnya, saya perlu mengatur gambar produk saya. Jadi saya akan klik pada atur gambar produk, lalu saya akan mengunggah gambar utama produk saya. Saya akan pergi ke kanan bawah dan klik atur gambar produk. Dan sekarang gambar tersebut akan diunggah di sini. Jika Anda memiliki foto produk tambahan, silakan unggah juga di sini. Untuk saat ini saya hanya akan menggunakan satu foto produk saja. Jadi dengan semua itu selesai, saya siap untuk mempublikasikan produk pertama saya. Saya akan pergi ke bagian atas dan klik publikasikan sekarang. Setelah itu, saya akan naik dan klik lihat produk. Hanya untuk memastikan semuanya terlihat baik, bagus, semuanya terlihat cukup baik di sini. Kita akan kembali ke halaman produk ini nanti dan memastikan semuanya sudah benar. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang, headernya memotong ke halaman produk. Tapi jangan khawatir, kita akan memperbaikinya nanti. Namun untuk saat ini kita sudah membawa halaman produk kita ke titik awal yang baik, jadi saya baru saja membuat satu produk sederhana. Tapi bagaimana jika saya ingin membuat daftar produk yang memungkinkan pelanggan saya memilih dari beberapa opsi? Jadi jika Anda menjual produk yang tersedia dalam berbagai warna, ukuran berbeda, atau Anda menjual produk apapun yang memiliki opsi yang perlu dipilih oleh pelanggan Anda, izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukannya juga. Jadi saya akan pergi ke bagian atas dan klik Edit Product. Lalu saya akan klik Tambah Produk Baru. Baik, dan seperti sebelumnya kita akan memasukkan nama produk. Kali ini saya akan menamainya Coffee Grounds.
Pilih rasa Anda, lalu saya akan menyalin dan menempelkan deskripsi produk saya. Jika Anda kesulitan menemukan nama atau deskripsi produk, ChatGPT sangat membantu. Sekarang di sinilah kita benar-benar bisa menambahkan variabel kita. Jadi mari kita turun ke data produk, dan Anda hanya perlu mengubah ini dari produk sederhana menjadi produk variabel. Klik mengerti, dan mari kita masuk ke atribut. Mulailah dengan memberikan nama pada atribut Anda. Jadi misalnya, jika Anda membuat produk kaos dan Anda membuat produk kaos variabel, dan misalkan Anda memiliki kaos merah, kaos putih, kaos biru, maka nama untuk ini adalah warna. Sekarang misalnya, jika Anda ingin membuat atribut untuk ukuran, katakanlah Anda menjual kaos dalam ukuran kecil, sedang, dan besar. Jadi kemudian Anda akan membuat atribut lain bernama ukuran. Jadi dalam kasus ini, saya membuat atribut untuk varian rasa kopi bubuk. Jadi saya akan menamainya rasa. Dan di bagian nilai, disinilah Anda akan mengetikkan opsi-opsi yang bisa dipilih oleh pelanggan Anda. Untuk toko saya akan mengetikkan nama-nama rasa Bean Voyage. Dan untuk memisahkannya, Anda perlu menggunakan simbol pipa di keyboard Anda. Jika Anda menahan tombol Shift lalu menekan backslash, simbol itu akan muncul. Setelah memisahkannya, saya akan mengetikkan opsi berikutnya, yaitu Rich and Bold. Dan yang terakhir adalah Mellow Morning. Saya akan memastikan bahwa opsi tampil di halaman produk dan digunakan untuk variasi sudah diaktifkan. Setelah semuanya selesai, saya akan klik simpan atribut. Sekarang dari sini mari kita klik ke bagian variasi. Klik pada buat variasi. Dan sekarang opsi yang saya buat tadi akan muncul di sini. Sekarang mari kita mulai mengedit variasi-variasi ini. Silakan klik edit di sisi kanan, gulir ke bawah, dan sekarang kita akan memiliki pengaturan yang bisa kita atur untuk setiap variasi produk kita. Mari kita mulai dengan mengunggah foto produk. Klik pada unggah gambar. Saya sudah mengunggah foto produk ini, jadi saya akan memilihnya di sini dan klik atur gambar variasi. Selanjutnya, kita bisa memilih apakah ini adalah produk yang dapat diunduh atau produk virtual. Jadi jika Anda bukan penjual produk fisik, fitur ini sangat membantu. Dan kita juga bisa memilih, kita ingin mengelola stok year, jadi misalnya saya tidak memiliki stok penuh untuk setiap set bubuk kopi. Misalnya saya punya stok lebih banyak untuk Bean Voyage dibandingkan dengan varian Mellow Morning, jadi saya bisa klik kelola stok. Untuk Bean Voyage, saya punya 100. Dan untuk harga regular, saya akan menetapkannya di $16 dan 99 sen. Anda juga bisa memasukkan harga diskon lagi jika diinginkan. Sekarang jika kita scroll ke bawah, ada beberapa pengaturan lain yang sifatnya tambahan, sebagian besar berkaitan dengan pengiriman, tapi kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini yang akan saya lakukan adalah masuk ke dua varian lainnya di sini. Lalu saya akan mengatur gambar produk dan memastikan semua informasi terkait harga sudah benar. Baik, jadi saya sudah masuk ke variasi lainnya di sini dan mengatur gambar produk, harga, serta informasi stoknya. Satu tips cepat lagi yang ingin saya bagikan tentang foto produk adalah pastikan saat Anda membuatnya, resolusi setiap gambar produk kurang lebih sama. Memiliki resolusi gambar yang sama di semua foto produk Anda akan membuat tampilannya jauh lebih baik saat diletakkan berdampingan. Jadi jika Anda bisa melakukannya, saya sangat merekomendasikannya. Selanjutnya, saya akan menggulir kembali ke atas di sini dan sekali lagi memilih kategori Product Coffee Grounds. Lalu saya akan mengatur gambar produk. Gambar produk ini adalah yang akan muncul setiap kali pengunjung situs Anda menggulir halaman toko atau beranda-anda. Jadi saya akan klik Set Product Image dan saya akan memilih foto umum yang ini. Kemudian saya akan klik Set Product Image. Dan setelah itu selesai, saya akan klik Publish. Untuk melihat bagaimana hasil akhirnya, saya akan pergi ke bagian atas dan klik View Product. Dan ini dia, kita punya menu drop-down di sini yang bertuliskan pilih opsi. Saya bisa memilih di antara setiap varian rasa di sini. Dan sekarang, jika saya klik Bean Voyage, foto produk yang benar juga akan muncul di sini. Jadi itulah dua cara Anda bisa membuat produk. Anda bisa membuat produk sederhana tunggal, atau Anda juga bisa membuat variasi melalui produk variabel. Baiklah, sekarang hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan halaman produk kita. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saat ini header kita agak memotong halaman produk dan terlihat agak canggung di sini. Untuk melakukannya, pergi ke bagian atas dan klik Customize. Dan setelah Anda di sini klik Design. Sekarang untuk memperbaiki masalah header, kita akan mencari pengaturan spacing lalu padding. Mari kita lepas tautan nilai-nilai di sini. Lalu kita akan secara bertahap menambah nilai bagian atas untuk melihat mana yang terlihat pas. Jadi saya akan mulai dengan mengatur ini ke 10. Dan saya bisa lihat ini masih perlu sedikit lagi. Jadi saya akan coba mengatur ini ke 50 selanjutnya. Dan menurut saya itu sudah terlihat cukup bagus. Sekarang kita punya jarak yang pas antara header dan awal halaman produk. Sekarang mari kita kembali ke menu General.
Di sini Anda memang punya beberapa opsi berbeda yang bisa diubah, tapi sayangnya Anda tidak memiliki kebebasan sebanyak di editor blok WordPress seperti yang Anda dapatkan di Elementor Page Builder. Jadi misalnya di sini, jika saya beralih dari default ke normal, di sisi kanan Anda akan melihat tidak banyak yang berubah. Dan hal yang sama juga berlaku untuk mode full width. Ini juga tergantung pada template, jadi Anda bisa mencoba template lain untuk melihat apakah Anda suka tampilannya, tapi pada umumnya halaman produk sudah cukup tetap sesuai dengan template yang Anda gunakan. Jika Anda scroll ke bawah, Anda akan menemukan beberapa tata letak sidebar. Saya pun akan membiarkannya pada opsi default saja. Dan di bawah sini Anda akan menemukan struktur dari halaman tersebut. Jadi misalnya di sini saya bisa memindahkan judul ke atas kategori. Dan saat ini saya sebenarnya menyadari bahwa saya memiliki coffee grounds yang tercantum di sini dan juga tercantum di bawah sini. Jadi saya pikir saya akan mengklik ikon mata untuk mematikan kategori tersebut. Dengan begitu, itu tidak akan muncul 2 kali. Lalu di bawah sini ada beberapa opsi lain yang lebih canggih dan beragam yang sebenarnya tidak perlu Anda khawatirkan. Dan Anda juga akan melihat di sini ada tombol Upgrade Now. Dan inilah cara Anda mendapatkan kontrol lebih banyak atas halaman produk. Karena kita menggunakan versi gratis dari starter templates dan tema Astra, kita tidak memiliki semua pengaturannya, tapi sejujurnya, menurut saya ini sudah terlihat sangat bagus. Saya cukup puas dengan apa yang kita miliki di sini untuk halaman produk tunggal kita. Jadi saya akan menggulir kembali ke atas, dan untuk menyimpan perubahan pada halaman produk saya akan naik dan klik Publish. Sekarang setelah kita mengedit halaman produk Anda, mari kita lanjutkan ke pengeditan halaman toko Anda. Dari sini saya akan pergi ke bagian atas, dan klik ke toko. Lalu saya putarkan menggulir ke atas dan klik tombol kembali. Kemudian klik ke katalog produk. Dari sini, Teno akan menggulir ke bawah ke desain kartu toko. Saat ini saya menggunakan desain 2, tapi Anda bisa mencoba desain 1 dan lihat apakah menurut Anda tampilannya lebih baik. Hal utama yang akan berubah adalah tombol diskon. Anda bisa mengubahnya menjadi ikon lingkaran kecil. Tampilannya bagus, pilih jumlah kolom tampilannya. Punya saya diatur 3. Saat produk bertambah, coba eksperimen cari yang terbaik. Lalu Anda juga bisa memilih berapa banyak produk yang muncul di setiap halaman sekaligus. Secara default, jumlahnya diatur ke 12, dan untuk saat ini saya akan membiarkannya tetap di pengaturan default. Di bagian bawah sini, Anda akan menemukan beberapa opsi tambahan, beserta struktur kartu toko. Anda juga punya opsi untuk mengklik ikon pensil pada setiap pilihan di sebelah kiri ini. Dan jika saya gulir ke sini, saya rasa semuanya terlihat cukup bagus. Sebelum kita lanjut, mari kita cek pengaturan desain di bagian atas. Jadi klik pada bagian desain. Dan di sini Anda bisa memilih apakah ingin rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Menurut saya, untuk halaman toko seperti ini, paling masuk akal jika semuanya dibiarkan rata kiri. Jadi saya akan membiarkannya seperti ini saja. Untuk menyimpan perubahan kita, klik publikasikan di bagian atas. Dan sebelum kita lanjut, mari kita kembali ke halaman utama dan lihat bagaimana produk kita tampil di sana. Klik pada beranda. Mari kita gulir ke bawah dan temukan produk kita. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, produk-produk tersebut berhasil muncul. Dan menurut saya produk-produk ini terlihat sangat bagus di halaman utama kita ini. Semua warna global, font, dan bagian-bagian kita, semuanya terlihat sangat profesional dan serasi. Dan dengan poutin Sildai, saya perasa toko kita hampir selesai dibangun. Sekarang saatnya kita masuk ke beberapa pengaturan back-end. Mari kita lihat pembayaran, pajak, dan pengiriman. Mari kita mulai dengan mengatur pembayaran. Pergi ke kiri atas dan klik ikon X, lalu klik logo WordPress. Dan dari sini, gulir ke bawah ke plugin, klik tambah plugin. Dan mulai dengan mengetik Stripe, pastikan Anda menginstal plugin pembayaran untuk Stripe WooCommerce. Setelah Anda menemukan yang ini di sini, klik install sekarang. Ini adalah opsi paling populer untuk metode pembayaran di WooCommerce. Plugin ini memungkinkan hampir semua orang untuk memasukkan informasi kartu kredit atau debit mereka. Setelah itu terpasang, klik aktifkan. Kita juga akan mengatur PayPal di sini. Plugin ini membuat semuanya jadi sangat mudah. Cukup klik install sekarang lalu klik aktifkan lagi. Silakan tutup saja jendela ini. Sekarang di dalam WooCommerce di sisi kiri, Anda akan melihat PayPal by Payment Plugins dan Stripe by Payment Plugins. Ini akan menjadi dua opsi pembayaran yang perlu kita konfigurasi. Dan kita akan mulai dengan PayPal. Jadi naik ke bagian atas dan klik pengaturan, lalu gulir ke bawah dan di samping hubungkan ke PayPal, tekan klik untuk menghubungkan. Akan muncul jendela di sini. Dari sini Anda cukup masuk ke akun PayPal yang ingin Anda gunakan untuk menerima pembayaran. Setelah Anda masuk, sistem akan mengonfigurasi koneksi Anda ke PayPal dan seharusnya tertulis status terhubung. Selanjutnya, kembali ke sisi kiri dan klik Stripe by Payment Plugins. Klik pada pengaturan di sini, lalu gulir ke bawah dan klik-klik untuk menghubungkan. Dan di sini Anda harus mendaftar akun Stripe.
Jika Anda belum memiliki akun Stripe, Anda harus memasukkan alamat email di sini dan mengisi beberapa informasi. Lakukan itu, ikuti petunjuknya, dan saya akan menunggu Anda di langkah berikutnya. Sekarang, setelah Anda menghubungkan akun Stripe Anda, sistem akan menanyakan sejumlah pertanyaan tentang informasi bisnis Anda, informasi perbankan Anda, dan berbagai hal pribadi lainnya. Setelah Anda selesai, mari kita gulir ke bawah dan pastikan semuanya terhubung dengan benar dengan mengklik tombol tes koneksi. Seperti yang Anda lihat di sini, tertulis tes koneksi ke Stripe berhasil, itu berarti kita sudah siap untuk melanjutkan. Dan sekarang, satu hal lagi yang perlu disebutkan adalah tetap gunakan mode uji coba. Nantinya, kita akan mengubah ini dari mode uji coba ke mode live. Tapi untuk sekarang, kita akan tetap menggunakan mode uji coba dan akan kembali ke bagian ini nanti. Untuk memastikan semuanya sudah siap, gulir ke bawah dan klik simpan perubahan. Dari sini, mari kita pergi ke bagian atas dan klik pada menu pembayaran. Dan kita sedang mencari PayPal dari plugin pembayaran dan juga Stripe dari plugin pembayaran. Kita ingin memastikan bahwa keduanya sudah aktif. Jadi di sini kita punya kartu kredit Stripe dari Payment Plugins. Kamu bisa lihat itu sudah aktif. Jadi itu sudah bagus. Sekarang mari kita gulir ke bawah ke bagian paling bawah di sini, lalu kita punya PayPal Gateway dari Payment Plugins. Itu saat ini belum aktif. Jadi kita perlu klik aktifkan di sebelahnya. Sekarang jika kamu mau, kamu bisa menggulir semua opsi pembayaran yang berbeda ini dan mengaktifkan serta mengelola masing-masing di sini juga. Dalam kebanyakan kasus, Stripe dan PayPal akan sangat cocok untuk hampir semua toko. Sekarang, setelah selesai, kita bisa pergi ke situs web kita dan menambahkan produk ke keranjang belanja. Pergi ke halaman checkout dan pastikan semuanya muncul dengan benar. Jadi naik ke bagian atas dan klik ke situs web kamu. Lalu mari kita turun ke salah satu produk di sini. Klik pada produk ini. Kita akan memilih salah satu opsi lalu klik tambahkan ke keranjang. Klik lanjutkan ke pembayaran. Dan sekarang, jika saya gulir ke bawah, kita memiliki opsi pembayaran yang tersedia. Pelanggan kita bisa memasukkan kartu kredit atau debit mereka dan mereka juga bisa menggunakan PayPal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semuanya berjalan dengan baik. Sekarang setelah pembayaran selesai, mari kita lanjut ke pajak. Kembali ke kiri atas dan klik logo WordPress. Mari kita turun dan cari plugin. Klik tambah plugin dan di sini ketikkan WooCommerce Tax. Kemudian Anda ingin menemukan WooCommerce Tax di sini dan klik install sekarang. Klik aktifkan, lalu kembali ke WooCommerce. Klik pada pengaturan. Sekarang gulir ke bawah dan cari opsi aktifkan pajak. Silakan aktifkan tarif dan perhitungan pajak. Kita akan centang ini, lalu gulir ke bawah dan klik simpan perubahan. Di sini Anda akan melihat pop-up yang mengatakan hubungkan ke situs Anda untuk mengaktifkan WooCommerce Tax. Ini akan menjadi langkah terakhir untuk mengatur pajak otomatis. Jadi klik hubungkan, dan di sini Anda harus membuat akun dengan WordPress.com. Secara teknis, WordPress.org dan WordPress.com adalah dua situs web yang terpisah. Dan plugin pajak otomatis WooCommerce memerlukan beberapa fungsi dari WordPress.com agar dapat bekerja. Jadi masukkan alamat email Anda di sini dan klik lanjutkan. Akun Anda akan terhubung secara otomatis. Dengan itu pengaturan Anda sudah selesai. Saya akan klik mengerti, terima kasih. Sekarang hal terakhir yang perlu kita lakukan sebelum pajak otomatis diaktifkan adalah mengklik tab pajak di bagian atas sini. Dan di sini ubah nonaktifkan pajak otomatis menjadi aktifkan pajak otomatis. Sekarang, mari kita gulir ke bawah dan klik simpan perubahan. Dan berikut catatan singkat tentang pajak otomatis. Setiap kali Anda mengaktifkan pajak otomatis dengan WooCommerce, pajak akan diotomatisasi khusus untuk wilayah tempat bisnis Anda terdaftar. Dan dalam kasus saya, itu akan berada di Texas. Dan jika Anda perlu memungut pajak di wilayah lain, maka Anda harus memasukkan wilayah-wilayah tersebut secara manual. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang di mana dan kapan Anda dapat memungut pajak penjualan di toko e-commerce Anda, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan profesional pajak. Namun jika Anda perlu menambahkan tarif pajak manual untuk area yang berbeda, pergi ke bagian atas sini dan klik pada tarif standar, lalu klik sisipkan baris, mulailah dengan memasukkan kode negara Anda. Jadi misalnya, di sini saya akan memilih US dan memilih Amerika Serikat, lalu masukkan kode negara bagian Anda, kode pos, kota, tarif pajak yang ingin Anda kenakan, Anda bisa memberinya nama, dan ada beberapa pengaturan lain di sini. Sekali lagi, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan profesional pajak agar semuanya legal dan sesuai aturan untuk situs web e-commerce Anda. Saya akan kembali ke bagian atas di sini dan beralih kembali ke opsi pajak. Sebagai pemula, mengaktifkan pajak otomatis untuk situs web e-commerce Anda adalah langkah awal yang sangat baik. Setelah itu selesai, mari kita beralih dan membahas tentang pengiriman. Pergi ke bagian atas di sini dan klik pada menu pengiriman. Mari kita mulai dengan menambahkan zona pengiriman. Klik tambah zona. Mari kita beri nama zona kita.
Misalnya di sini, jika Anda menawarkan pengiriman ke seluruh dunia, Anda bisa menamainya seluruh dunia. Dalam kasus saya akan mulai dengan hanya mengirim ke AS. Jadi saya akan mengetik Amerika Serikat, lalu mari kita pilih wilayah zona kita. Saat ini, fitur tersebut sudah tersedia di mana-mana. Untuk menambahkan wilayah baru, mari kita ketik di sini. Saya akan mengetikkan Amerika Serikat. Saya akan turun dan memeriksa situasi di ASIC version. Di sini. Sekarang Anda akan melihatnya beralih dari di mana-mana ke AS. Anda juga dapat membatasi pencarian ke kode pos tertentu jika Anda mau. Selanjutnya, mari kita tambahkan metode pengiriman. Dari sini Anda bisa memilih pengiriman gratis, tarif tetap, atau pengambilan di tempat. Saat ini, pengiriman gratis jelas menjadi pilihan yang paling populer. Jadi pilih pengiriman gratis dan lanjutkan. Di sini kita akan memastikan bahwa pengiriman gratis memiliki persyaratan. Biasanya Anda ingin menetapkan jumlah pesanan minimum. Pilih yang ini di sini. Misalnya, pelanggan kita harus berbelanja minimal $10 di toko kita untuk mendapatkan pengiriman gratis. Ketika menjalankan situs web e-commerce, saya sangat menyarankan untuk selalu mencoba menawarkan pengiriman gratis kepada pelanggan Anda. Sudah terbukti bahwa setiap kali pelanggan menambahkan produk ke keranjang mereka, lalu sampai ke halaman pembayaran dan melihat biaya pengiriman yang besar di atas harga produk, umumnya hal itu akan membuat mereka batal membeli produk Anda sama sekali. Jadi saya akan selalu berusaha menawarkan pengiriman gratis jika memungkinkan. Setelah selesai, klik buat dan simpan. Dan sekarang kita sudah memiliki metode pengiriman pertama kita. Sekarang, di dalam zona tertentu ini, Anda bisa masuk dan menambahkan lebih banyak metode pengiriman jika Anda mau. Misalnya, di sini, anggaplah kita tidak ingin menawarkan pengiriman gratis. Saya akan klik tambah metode pengiriman, klik tarif tetap, lalu lanjutkan. Dan di sini, jika saya tahu bahwa saya menawarkan pengiriman tarif tetap dan biayanya, misalnya $12 untuk mengirimkan sebuah produk, maka saya bisa membebankan $12 di atas harga produk yang saya jual ke pelanggan saya. Nah, maka juga bisa menambahkan biaya kelas pengiriman yang berbeda di sini juga. Namun, sekali lagi, saya akan berhati-hati dalam menambahkan pengiriman tarif tetap. Pengiriman gratis umumnya adalah pilihan terbaik, terutama untuk pemula. Untuk kasus nilai banyak menawarkan pengiriman gratis ke Amerika Serikat, tambahkan zona berbeda dan coba metode pengiriman. Ini bervariasi tergantung produk e-commerce Anda, lalu klik tombol kembali untuk melanjutkan. Dan selesai. Sekarang kita sudah memiliki pengiriman ke Amerika Serikat. Jika Anda ingin menawarkan pengiriman ke seluruh dunia, Anda juga bisa mengaturnya di sini. Sekarang kita sudah mengatur pembayaran, pajak, dan pengiriman. Mari kita lanjutkan ke tahap akhir pengaturan checkout dan melakukan pemesanan percobaan di situs web kita. Dan sebelum kita melakukannya, saya ingin cepat-cepat membuat kupon untuk merayakan peluncuran situs web baru kita. Untuk membuat kupon, pergi ke sebelah kiri dan temukan menu kupon di sini. Lalu pergi ke bagian atas dan klik tambah kupon baru. Untuk kode kupon saya akan menamainya Welcome 10. Pada kolom deskripsi, saya akan menuliskan 10%. Diskon untuk merayakan peluncuran situs web kami. Sekarang, di bawah jenis diskon, kita punya beberapa pilihan di sini. Kita punya diskon persentase, diskon keranjang tetap, dan diskon produk tetap. Kupon yang paling umum adalah diskon persentase. Jadi saya akan memilih opsi itu untuk jumlah kuponnya. Saya akan mengaturnya menjadi 10%. Anda juga bisa memilih apakah kupon ini akan memberikan gratis ongkir. Saat ini di toko saya hanya menawarkan gratis ongkir, jadi saya tidak perlu khawatir tentang ini. Di sini Anda bisa memilih apakah ingin kuponnya memiliki masa berlaku. Ini sepenuhnya terserah Anda. Lalu di sini kita punya pembatasan penggunaan. Anda bisa memilih apakah ada pembelanjaan minimum atau maksimum untuk bisa menggunakan kupon ini. Untuk penggunaan individu saja, artinya kupon ini tidak bisa digunakan bersamaan dengan kupon lain, dan Anda juga bisa memilih untuk mengecualikan barang-barang yang sedang diskon. Anda juga punya beberapa opsi yang lebih spesifik di bawah ini terkait produk dan kategori produk yang ingin Anda kecualikan. Lalu, di bawah batas penggunaan, Anda bisa memilih apakah kupon ini hanya bisa digunakan sejumlah kali tertentu. Anda juga bisa membatasi penggunaannya per pengguna. Saya sudah puas dengan pengaturan umum saya di sini, jadi saya akan naik ke atas dan klik terbitkan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemesanan percobaan di situs web saya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mari kita naik ke atas dan kunjungi situs web kita. Kembali ke keranjang belanja di sisi kanan, klik lanjutkan ke pembayaran dan dari sini saya akan memasukkan informasi penagihan saya. Saya akan mengisi beberapa data percobaan di sini dan menambahkan kode pos agar saya bisa memastikan pajak otomatis berfungsi. Berdasarkan lokasi saya, ini akan menjadi kode pos Texas. Seperti yang Anda lihat, pajak otomatis berfungsi dengan sempurna. Lalu saya akan memastikan kode kupon saya juga berfungsi. Saya akan bisa mengetik Welcome 10 dan menerapkannya.
Seperti yang Anda lihat, diskon 10% sudah diterapkan pada pesanan saya. Itu berfungsi baik. Oke, saya gulir ke paling bawah, terlihat pengiriman gratis terpilih. Itu yang kita inginkan. Jadi itu juga berjalan dengan baik. Dan kemudian kita punya informasi pembayaran kita. Jadi karena tadi kita membiarkan Stripe dalam mode uji coba, kita bisa memasukkan nomor kartu kredit uji coba untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik tanpa benar-benar membebankan biaya ke kartu kita sendiri. Di sini Anda cukup memasukkan 4242 sampai seluruh informasi kartu kredit terisi. Lalu masukkan tanggal kedaluarsa yang masih lama, tidak masalah tanggal berapapun, dan untuk kode keamanan cukup masukkan 123. Setelah steward itu dimasukkan, gulir ke bawah dan klik tempatkan pesanan. Dan selesai, pesanan berhasil diproses. Anda bisa melihat bahwa kita memiliki layar konfirmasi pesanan dan kemudian informasi tentang pesanan mereka di sisi kanan. Sekarang setelah itu selesai, mari kita pastikan pesanan tersebut benar-benar muncul di WordPress. Jadi pergi ke kiri atas dan klik logo WordPress, arahkan kursor ke WooCommerce, lalu masuk ke bagian pesanan. Dan di sini kita punya pesanan uji coba kita. Mari kita klik pada pesanan yang baru saja dibuat. Dan di sini kita bisa melihat semua informasi tentang pesanan tersebut. Jadi jika ini adalah pesanan nyata, Anda bisa mengubah statusnya di sini. Jadi kapanpun Anda sedang memproses pesanan, statusnya akan berada di processing. Dan setelah selesai, Anda bisa mengubahnya menjadi completed. Namun, jika karena alasan tertentu Anda perlu mengembalikan dana pesanan, Anda bisa mengubah statusnya dari processing menjadi refunded. Anda juga memiliki opsi lain seperti dibatalkan, ditahan, menunggu pembayaran. Pada dasarnya, Anda memiliki status untuk setiap skenario. Jadi untuk melakukan pengembalian dana, klik pada Refunded, lalu gulir ke bawah dan temukan tombol Refund. Silakan klik di sini. Lalu klik pada Refund via Credit Card Stripe. Klik OK. Dan sistem akan mengembalikan dana pesanan kepada pelanggan menggunakan metode pembayaran asli mereka. Jadi seperti itulah cara Anda mengelola status pesanan dan melakukan pengembalian dana di WooCommerce, yang bisa sangat membantu ketika Anda mulai menerima banyak sekali pesanan. Sangat mudah untuk mengatur semuanya di sini. Sekarang, saya sempat menyebutkan sebelumnya bahwa pembayaran Stripe kita sebenarnya masih dalam mode uji coba. Jadi mari kita perbaiki itu dengan cepat. Di sisi kiri, pergi ke Stripe by Payment Plugins, klik pada pengaturan, dan untuk mode, mari kita ubah dari test ke live. Gulir ke bawah, klik simpan perubahan. Oke, sekarang sebagian besar pengaturan back-end kita sudah dikonfigurasi. Kita akan kembali ke situs web kita sebentar untuk penyesuaian terakhir agar semuanya benar-benar optimal di perangkat seluler dan tablet. Untuk melakukan ini, pergi ke bagian atas, lalu klik ke situs web Anda, klik Edit dengan Elementor. Dan sampai saat ini kita hanya mengedit situs web kita dalam tampilan desktop, tapi kita juga punya dua ikon perangkat lain di sini. Di tengah kita punya tablet, dan setelah itu kita punya mobile. Dan kita bisa menyesuaikan setiap bagian di dalam situs web kita untuk memastikan semuanya tampil dengan baik di perangkat seluler. Mari kita mulai dengan tampilan mobile. Dan saat ini, bagian hero di bagian atas beranda, kita tidak terlihat sebagus di perangkat desktop. Jadi jika saya kembali ke tampilan desktop, ada banyak hal yang terjadi di sini. Kita bisa melihat biji kopi di samping. Jarak antar bagian di sini terlihat sangat bagus, dengan teks di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Secara keseluruhan, tampilannya jauh lebih menyatu. Lalu jika saya kembali ke tampilan mobile, tampilannya tidak sebagus itu. Jadi kita harus mengedit bagian ini agar responsif di perangkat mobile. Dan ada cara yang sangat mudah untuk melakukannya. Mulailah dengan membuka panel struktur di kanan atas. Lalu kita akan mengambil bagian hero di bagian atas. Kita akan klik kanan pada bagian tersebut. Dan kita akan klik duplicate. Itu akan membuat versi kedua dari bagian hero kita. Jika saya scroll ke bawah, Anda akan melihatnya di sini. Sekarang untuk yang di atas ini, saya akan klik ke pengaturan bagian, dan di bawah lanjutan, saya akan turun dan mencari opsi responsif. Klik pada bagian ini. Dan sekarang saya akan menyembunyikannya di desktop dan juga di tablet. Saya ingin memastikan bagian ini hanya muncul di mobile. Sekarang untuk bagian yang di bawahnya, saya akan turun dan klik ke pengaturan, lalu saya akan beralih ke lanjutan. Turun dan cari opsi responsif. Dan sekarang saya hanya akan menyembunyikan bagian ini di perangkat mobile. Jadi bagian di sini yang berwarna abu-abu tidak akan lagi muncul di perangkat mobile. Dan bagian ini akan muncul di perangkat mobile. Jadi kita akan mengedit bagian di atas ini. Mari kita mulai dengan memperbaiki gambar latar belakangnya. Saya akan klik kembali ke pengaturan, pergi ke gaya, dan alasan saya tidak bisa melihat biji kopi lagi adalah karena posisi gambarnya. Saat ini posisinya diatur ke default. Saya akan mengatur ini ke tengah-tengah, dan ini sekarang Anda akan melihat biji kopi seolah-olah meluncur dari sisi kanan. Ini sekarang jauh lebih mirip dengan tampilan desktop kita. Tapi kita menghadapi masalah lain.
Karena biji kopi sangat dekat dengan teks, ini membuat teks di bagian atas dan bawah jadi terpotong dan menyatu dengan latar belakang, dan kita tidak bisa melihatnya lagi. Jadi dalam kasus ini saya perlu mengubah warna teks menjadi putih. Jadi saya akan klik pada teksnya, pergi ke gaya, ubah warna teks menjadi putih, dan saya juga akan menambahkan sedikit bayangan pada teksnya. Jadi klik ikon pensil di sebelah bayangan teks. Kamu bisa bereksperimen dengan pengaturannya. Menurut saya, blur antara 5-10 terlihat cukup bagus. Saya akan pilih 8. Sekarang mari lakukan hal yang sama untuk subteksnya. Klik ke bagian gaya, ubah warnanya menjadi putih lagi. Dan kita akan menambahkan bayangan teks itu lagi. Untuk yang ini, saya akan atur blurnya ke, saya rasa 5 sudah bagus. Sekarang, hal lain adalah kita punya banyak ruang kosong di bagian bawah sini. Dan itu karena kita menggunakan struktur 2 panel. Namun, ini sangat mudah untuk diperbaiki. Kita akan pergi ke bagian atas sini dan klik kanan pada kontainernya. Dan kita tinggal hapus saja. Nah, kamu akan memusatkan teks kita dan membuat halaman utama serta bagian hero kita terlihat sangat bagus di perangkat seluler. Dan sekarang, jika saya menggulir, semua bagian lain di situs web kita ini terlihat cukup bagus. Semuanya sudah rapi dan teroptimasi, dan saya tidak melihat ada hal lain yang perlu diubah. Mari kita gulir kembali ke atas dan kita pastikan semuanya terlihat baik di tampilan tablet. Kita akan gulir ke bawah dan lihat bagaimana tampilan bagian responsif tablet kita. Untuk melihat lebih jelas, saya akan menutup panel struktur. Dan ya, tampilannya hampir sama seperti di perangkat desktop. Sepertinya kita tidak perlu mengedit apapun di sini. Lalu untuk terakhir kalinya, saya akan beralih ke tampilan desktop. Dan perlu disebutkan bahwa pendekatan yang sama ini bisa digunakan untuk halaman lain milik Anda. Jadi mari kita pergi ke halaman kontak kita. Misalnya, saya akan klik simpan dan keluar. Saya akan beralih ke tampilan mobile. Dan sekarang, jika saya melihat ini dan ada sesuatu yang terasa kurang tepat, maka saya bisa menggunakan metode yang persis sama untuk menduplikasi bagian-bagian tersebut lalu mengeditnya untuk mobile dan tablet masing-masing. Jadi cukup periksa semua halaman di situs web Anda dan optimalkan untuk tampilan mobile. Dengan proses yang sudah saya tunjukkan, ini seharusnya hanya memakan waktu beberapa menit saja. Sekarang berselanjutnya kita sudah mengoptimalkan situs web kita untuk mobile dan tablet. Selanjutnya kita perlu membuat dan memasukkan halaman kebijakan kita. Mulailah dengan pergi ke kanan atas dan klik terbitkan. Untuk membuat halaman kebijakan Anda bisa melakukannya di dalam editor blog WordPress atau Anda juga bisa melakukannya di sini di Elementor. Untuk video ini saya akan menjaga semuanya tetap di dalam Elementor sebisa mungkin. Jadi pergi ke bagian atas, klik lalu klik tambah halaman baru. Sekarang kita tidak perlu halaman kebijakan privasi kita terlihat mewah atau sangat profesional. Kita hanya butuh judul dan beberapa teks saja. Setelah itu, kita akan memasukkan halaman tersebut ke menu footer dan ke halaman checkout kita. Mari kita mulai dengan menyeret sebuah kontainer ke bagian atas di sini. Lalu kita ingin menyeret sebuah judul. Saya akan meng-slide ini menjadi bertuliskan kebijakan privasi. Dan untuk gaya, saya akan membuatnya rata tengah. Selanjutnya, mari kita tambahkan elemen lain. Yang satu ini akan menjadi editor teks, dan kita akan meletakkannya tepat di bawah kebijakan privasi kita. Lalu di sebelah kiri, Anda bisa menyalin dan menempelkan kebijakan privasi Anda. Jika Anda tidak yakin harus menulis apa di sini, saya sarankan menggunakan ChatGPT dan melakukan riset lebih lanjut. Apa yang perlu Anda cantumkan dalam kebijakan privasi Anda bisa sangat bervariasi tergantung di mana Anda tinggal, tapi sesuatu seperti ini seharusnya sudah cukup baik. Saat ini teksnya terlalu rapat, jadi untuk mengubahnya kita akan pergi ke bagian gaya di atas. Lalu di bawah jarak paragraf, kita akan menambahkannya sampai terlihat pas. 37 piksel terlihat pas. Sekarang Anda bisa memilih apakah ingin ini rata tengah atau rata kiri. Menurut saya ini terlihat jauh lebih baik. Sekarang pergi ke bagian atas di sini dan klik pada pengaturan halaman Anda. Ubah judulnya menjadi kebijakan privasi. Ubah statusnya dari draft menjadi terbit, lalu kita akan menyembunyikan judulnya. Pergi ke kanan atas, klik terbitkan. Dan sekarang kita akan melakukan proses yang persis sama untuk semua halaman kebijakan lainnya di situs web Anda. Sekarang berikut adalah halaman-halaman kebijakan yang perlu Anda ulangi proses ini. Secara total, Anda akan membutuhkan 4 halaman kebijakan. Anda akan membutuhkan kebijakan privasi yang baru saja kita buat. Lalu Anda juga memerlukan halaman syarat dan ketentuan, kebijakan pengembalian dana, dan kebijakan pengiriman. Dan sekali lagi, jika Anda sama sekali tidak tahu apa yang harus ditulis di dalamnya, itu sangat normal. Cukup lakukan riset dan cari tahu apa yang perlu Anda tulis di sana. Berdasarkan bisnis Anda, apa yang Anda jual, dan di mana lokasi Anda. ChatGPT atau model bahasa AI lainnya sangat membantu untuk hal ini. Jadi sekiranya Anda bisa mengulangi proses ini untuk keempat halaman kebijakan Anda dan semuanya sudah dibuat, kita siap untuk melanjutkan. Oke, setelah halaman-halaman tersebut dibuat, sekarang kita perlu menempatkannya di lokasi yang benar.
Mulailah dengan pergi ke kiri atas di sini, klik logo Elementor, lalu klik Exit to WordPress, kemudian pergi ke kiri atas lagi. Dari sini, gulir ke bawah dan temukan pengaturan di kiri bawah, lalu klik pada privasi. Dan di sini Anda perlu memilih halaman kebijakan privasi Anda. Dan jika Anda membutuhkan bantuan untuk menyusun kebijakan privasi Anda, klik tombol ini untuk melihat panduan kebijakan privasi yang telah disiapkan oleh WordPress. Ini bisa sangat membantu saat Anda membuatnya. Jadi saya akan memilih kebijakan privasi saya di sini, pilih di sana, lalu klik gunakan halaman ini. Sekarang mari kita atur halaman syarat dan ketentuan kita di dalam WooCommerce. Jadi pergi ke WooCommerce di sini dan klik pada pengaturan. Di kanan atas masuk ke bagian lanjutan di bawah syarat dan ketentuan, Anda perlu mencari halaman Anda. Jadi ketikkan syarat, Anda akan melihat itu muncul di sini. Silakan pilih dan gulir ke bawah, lalu simpan perubahan Anda. Selanjutnya, mari kita tambahkan tautan kebijakan kita ke bagian footer. Kembali ke bagian atas di sini untuk kembali ke situs web Anda. Klik sesuaikan. Gulir ke bawah dan temukan menu, lalu buat menu baru. Kita akan menggunakan ini sebagai menu footer kita, jadi klik di sini. Gulir ke bawah dan klik berikutnya. Untuk nama menu, Anda juga bisa mengaturnya menjadi menu footer, lalu klik berikutnya lagi. Klik tambah item. Dan di sini kita akan menambahkan kebijakan privasi, kebijakan pengiriman, dan kebijakan pengembalian dana kita. Serta syarat dan ketentuan kita. Jika Anda ingin menambahkan tombol beranda atau halaman lain milik Anda juga bisa melakukannya. Saya sudah puas dengan itu, jadi saya akan klik terbitkan. Sekarang saya akan gulir ke bawah, ke bagian footer saya. Sekarang saya bisa melihatnya. Halaman kebijakan saya terdaftar di sini di bagian bawah. Oke, kita sudah mengonfigurasi halaman kebijakan kita. Sekarang kita tinggal satu langkah terakhir. Saatnya meluncurkan situs web e-commerce Anda. Mari kita pergi ke pojok kiri atas dan tutup jendela kustomisasi di sini. Sekarang klik tombol toko segera hadir. Dari sini pilih live dan klik simpan perubahan. Di bagian atas Anda akan melihat situs web Anda sekarang, kata live. Hal itu menunjukkan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan situs web e-commerce Anda siap digunakan dan siap melayani pengunjung situs web Anda. Pastikan Anda tidak lupa saat mendaftar web hosting untuk memeriksa tautan pertama di deskripsi video. Gunakan tautan ini untuk mendapatkan penawaran terbaik. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu Anda membangun situs e-commerce dengan cepat. Dan dengan itu, sampai jumpa di video berikutnya.